Chapter 631. Pohon Sumur Roh. Baiklah, masalah ini sudah diselesaikan. Lakukan sesukamu. Anda tidak perlu memikirkan orang tua ini, saya masih perlu menganalisis gerakan saya dengan benar dari pertandingan terakhir. Bocah itu melambaikan tangannya ke arah para pembudidaya lainnya dan menundukkan kepalanya saat dia memeriksa papan catur dengan cermat. Ketika pembudidaya formasi inti mendengar ini, mereka buru-buru membawa pesta ke satu sisi aula. Tak lama setelah meninggalkan aula batu, pembudidaya pavilion 100 kemungkinan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa rekan Doi Bai sebenarnya saudara bela diri junior Yue. Apakah Anda tahu tentang ini sebelumnya? Aku tidak melakukannya. Senior Lan hanya mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk sedikit urusan. Bagaimana saya bisa mengorek lebih jauh? Ekspresi pembudidaya berpakaian kuning tumbuh agak tidak sedap dipandang ketika dia berbicara. Dengan mengatakan itu, pembudidaya pavilion 100 kemungkinan menutup mulutnya dan tidak menyebutkan masalah itu lebih jauh kepada sekelompok murid di belakangnya. Di bawah suasana yang suram ini, Han Li dan anggota rombongan lainnya terus berjalan melalui koridor yang panjang. Setelah berbelok, mereka tiba di depan satu set pintu batu kuning samar yang memiliki seorang pria dengan rambut acak-acakan duduk di depannya. Meskipun wajah orang ini ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan, orang bisa mengetahui usianya dari rambut putihnya. Kultivator berpakaian kuning memasang ekspresi hormat ketika dia melihatnya. Brother Wei, saya telah membawa murid-murid dari Sword Trial Assembly. Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk masuk? Pria berambut acak-acakan itu menjawab dengan suara yang sangat dalam. Karena mereka sudah tiba, mereka mungkin masuk. Tapi karena anggur nektar mengalir lebih lambat dari yang kita perkirakan, mereka harus menunggu sebentar. Han Li dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah pria itu dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Pria ini adalah seorang pembudidaya formasi inti di puncak tahap Naschen palsu. Han Li tidak bisa tidak memperhatikannya. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu mendengarnya, ekspresinya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak bela diri senior Wei, apakah kamu baik-baik saja?" Orang ini adalah seorang pembudidaya Drifting Cloud. Kultivator berambut acak-acakan menghela nafas dan perlahan berkata, "Sepertinya selama bertahun-tahun saya belum melihat junior martial brother Yu. Anda sudah cukup tua." Saudara bela diri senior, mengapa? Saudara bela diri senior Wei ini dengan tenang berkata, "Cukup. Sejak kita bersatu kembali, takdir kita bersama belum habis. Jangan bicara lagi tentang apa yang terjadi tahun itu. Ketika saya memasuki tempat ini, saya membuat sumpah kematian untuk memadatkan jiwa yang baru lahir atau tidak pernah pergi. Selain itu, saya juga menemukan dari dua paman bela diri kami bahwa sekte sedang ditangani dengan bersih oleh saudara bela diri junior Feng. Saya tidak khawatir sedikit pun." Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu mendengar ini, ekspresinya menjadi redup dan dia menahan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. "Saudara bela diri junior, tunggu sebentar. Saya akan membuka batasan dan mengizinkan Anda masuk ke area suci." Pak Tua Wei berdiri dan menembakkan segel ajaib ke arah pintu batu kuning yang diam-diam terbuka sebagai tanggapan. Karena belum melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya, Han Li pertama kali merasakan gelombang ki spiritual murni menyelimuti dirinya. Seperti yang diharapkan, disinilah pohon sumur roh berada. Dia merasa bahwa ki spiritual murni ini tidak kalah dengan roh giok sedikit pun. Bahkan, rasanya seolah-olah sedikit lebih unggul. Itu benar-benar layak untuk reputasinya sebagai sumur roh terbaik. Di bawah bimbingan Pak Tua Wei, Han Li dan rekan-rekannya dibawa melalui pintu ke sebuah gua besar. Gua ini lebarnya sekitar 1 kilometer dan tingginya 100 meter. Tampaknya mereka berada di bawah tanah. Yang sangat mengejutkan dari pemandangan itu adalah banyaknya stalaktit dan stalagmit dengan berbagai ukuran yang membentuk hutan batu alam. Sebagian besar gua dipenuhi dengan mereka, membentuk labirin kecil.
Di bawah pemeriksaan lebih dekat, Han Li menemukan cahaya putih redup berkelap-kelip dari antara pilar batu. Sepertinya seseorang telah menempatkan semacam batasan di sana. Saat Han Li terus merenung, Pak Tua Wei memimpin pesta ke tepi hutan batu dan mengeluarkan cermin putih kuno seukuran telapak tangan dengan membalikan tangannya. Kemudian dengan gumaman cepat, dia mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya putih dari cermin ke hutan batu. Dengan wos, seberkas cahaya menghilang ke dalam hutan batu. Dia segera meletakkan cermin itu dan berdiri tanpa berkata-kata dengan tangan di belakang punggungnya. Sementara para pembudidaya muda dibiarkan bingung, tanah tiba-tiba bergetar dan pemandangan yang mengejutkan terjadi. Hutan batu mulai bersinar dengan cahaya berkilau putih susu. Segera setelah itu, cahaya berubah menjadi kuning dan berbagai pilar batu mulai menjauh. Pada saat para murid muda pulih dari keterkejutan mereka, jalan lurus melalui hutan batu telah muncul. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, tapi ekspresinya tetap tenang. Banyak pembudidaya berjalan menyusuri jalan kecil dan menuju ke tengah hutan batu dengan langkah santai, akhirnya mencapai pohon sumur roh yang legendaris di tengah. Han Li melirik benda setinggi 10 meter di depannya dan berpikir, apakah itu benar-benar pohon sumur roh? Objek di depannya setebal lengan dan berwarna hijau samar. Itu tampak sama sekali tidak seperti pohon dan lebih seperti pilar batu. Namun, keseluruhan ki spiritual gua yang menakjubkan benar-benar berasal dari pilar batu bergelombang ini, dan ada penghalang cahaya keemasan samar di sekitarnya yang bahkan menutupi akar yang muncul di atas tanah. Dari seberapa hati-hati itu dilindungi, itu tampaknya benar-benar pohon sumur roh. Saat Han Li diam-diam mengutuk, para pembudidaya lainnya memasang ekspresi berapi-api saat mereka menatap pohon itu. Jika mereka langsung berkultivasi di bawah ketiganya, mereka akan dapat membuat kemajuan pesat selama mereka menghindari kemacetan. Han Li tidak memperhatikan pohon sumur roh terlalu lama. Perhatiannya segera jatuh ke botol giok di kaki pohon sumur roh. Botolnya sekitar setengah penuh dan perlahan mengeluarkan aroma obat yang kuat. Han Li merenung, mungkinkah itu bright side water yang setengah halus? Ketika yang lain tiba 10 meter dari pohon sumur roh, mereka berhenti. Hanya Pak Tua Wei yang terus berjalan maju. Tampaknya penghalang itu tidak berpengaruh padanya saat dia berhasil melewatinya tanpa halangan. Ketika lelaki tua itu tiba di depan pohon sumur roh, dia mengitarinya dan mengangkat tangannya, menekannya ke tengah pohon. Jari-jarinya kemudian mulai berkilau dengan lampu hijau saat dia melepaskan kekuatan spiritual. Ketika orang lain di luar penghalang melihat ini, mereka tidak bisa menahan napas, takut mereka akan mengganggu lelaki tua itu. Sesaat kemudian, Pak Tua Wei menggelengkan kepalanya dan menarik tangannya. Lampu hijau segera memudar. Orang tua itu berbalik dan dengan tenang berkata, pohon sumur roh belum mencapai titik optimal untuk mengekstrak nektar anggur. Masih ada 8 jam lagi. Sebelum ini, Anda dapat beristirahat di dekat pohon. Saya sudah menyiapkan air bright side. Hanya perlu wine nektar untuk menyelesaikannya. Kalau begitu kita akan melakukan apa yang dikatakan Brother Wei. Kedua pembudidaya formasi inti mengangguk. Pria tua bermarga Yu itu tampak sangat patuh. Adapun Han Li dan perusahaan, mereka masing-masing duduk di sekitar pohon batu di bawah instruksi pembudidaya formasi inti dan mulai berkultivasi. Pak Tua Wei kemudian menurunkan tubuhnya dan meraih botol giok di dekat pohon sumur roh, dengan santai melemparkannya ke lengan bajunya. Penghalang cahaya samar kemudian tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan dan mencegah siapapun melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Han Li mengerutkan kening, melihat bahwa yang lain acuh tak acuh terhadap pemandangan itu, dan mulai berbicara dengan Silver Moon. Silver Moon perlahan berkata, "Kakak Han, mengapa kamu memanggilku?" Han Li dengan hambar menjawab, "Teknik gerakan bumimu luar biasa. Apakah Anda bisa diam-diam memasuki penghalang cahaya? Saya hanya perlu Anda mendapatkan akar pohon sumur roh dan membawanya kembali kepada saya." "Kakak Han, tolong tunggu sebentar."
Saya akan mencoba dalam bentuk roh alat saya. Setelah itu dikatakan, Silver Moon terwujud sebagai serigala seukuran kepalan tangan dan diam-diam masuk ke bumi di bawah Han Li. Han Li memejamkan matanya dengan ekspresi tidak berubah dan tenggelam dalam kondisi meditasi. Han Li kemudian tiba-tiba mengangkat alisnya dan membuka matanya dengan sempit saat tatapannya jatuh ke Dudong. Duduk di sudut kelompok, dia tanpa bergerak menundukkan kepalanya dengan tangannya membentuk gerakan mantra, tampak seolah-olah dia sedang berkultivasi. Ketika Han Li melihat ini, dia menyeringai dan dalam hati mengejeknya. Chapter 632. Sebuah plot terungkap. Yang lain tidak melihat gerakan kecil Dudong, tapi Han Li sudah mendeteksi setiap gerakannya. Dia sebelumnya telah menyebarkan indera spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya jika ada kemungkinan. Meskipun Dudong tampak sedang bermeditasi, bibirnya bergetar. Dia jelas berbicara melalui transmisi suara kepada konspiratornya di dalam ruangan. Khawatir dia akan memperingatkan Dongdu, Han Li tidak menguping dengan paksa. Sebaliknya, ia menyapu indera spiritualnya untuk setiap pembudidaya tersembunyi dan akhirnya tidak menemukan apapun yang luar biasa. Pikiran Han Li dengan cepat bergerak dan tatapannya melewati beberapa orang. Untuk sementara, dia tidak dapat menentukan siapa tersangkanya. Tapi Han Li kemudian mendengar suara Silver Moon di benaknya. Saudara Han, penghalang cahaya pohon sumur roh juga mencapai bawah tanah. Meskipun saya memiliki cara untuk memaksanya, saya tidak dapat menjamin bahwa itu tidak akan mengganggu pembudidaya formasi inti di dalam penghalang. Haruskah saya menerobos? Silver Moon berkata dengan lembut. Han Li menjawab tanpa berpikir sejenak, jangan gegabah mengambil tindakan. Kekuatan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir. Saya rasa dalam kekacauan yang akan datang, akan ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Kembalilah untuk saat ini. Silver Moon patuh dan diam-diam kembali ke tubuh Han Li. Dia kemudian menutup matanya dan tidak melakukan apa-apa selain memperhatikan tindakan Dudong. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Dudong berhenti berbicara dan dia mengangkat tangannya, melihat sekeliling dengan ekspresi aneh. Hati Han Li bergetar. Saat dia bertanya-tanya apakah dia akan mengambil tindakan atau tidak, Dudong tiba-tiba menundukkan kepalanya sekali lagi. Tidak ada yang terjadi, membuat Han Li bingung. Pada saat itu, gempa besar dengan keras bergema di seluruh gua. Semua pembudidaya yang bermeditasi tiba-tiba membuka mata mereka dengan waspada dan mereka saling melirik dengan takjub. Orang tua berpakaian abu-abu dan dua pembudidaya formasi inti lainnya mengungkapkan sedikit keheranan. Tetapi pembudidaya berpakaian kuning mengerutkan kening dan buru-buru berjalan menuju gerbang batu. Namun, bahkan sebelum dia tiba, pintu terbuka untuk memperlihatkan seorang kultivator berwajah panjang Hu berjalan masuk dengan ekspresi cemberut. Senior Hu, apa yang terjadi? Kultivator berpakaian kuning buru-buru bertanya. Pria tua berwajah panjang itu menjawab dengan nada haus darah, tempat ini diserang. Sekelompok pembudidaya tersembunyi menyerang formasi mantra di luar lembah. Tidak hanya mereka pembudidaya formasi inti, tetapi juga tampaknya ada eksentrik jiwa baru lahir di antara mereka. Sepertinya mereka bukan dari aliansi Dao yang benar, tetapi dari 6 sekte Dao Iblis. Kekuatan lain tidak akan mengambil tindakan berani dan berat seperti itu. Lan Senior telah pergi untuk mengambil alih formasi mantra. Anda harus mengikuti saya dan mendukung pertahanan. Tinggalkan Senior Martial Brother Wei. Adapun murid-murid ini, tunda masalah air Brightside untuk saat ini. Rekan Taois Yue, bawa murid-murid ini ke ruang aman. Kakak bela diri Senior Wei, jika ada yang berani memasuki gua selama waktu ini, bunuh mereka tanpa ragu-ragu. Pak Tua Wei dengan tenang menjawab. Saya mengerti. Saudaraku, silakan dan bawa mereka. Aku akan berjaga-jaga di sini. Ketika lelaki tua berwajah panjang mendengar ini,
dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi santai dan segera membawa lelaki tua berpakaian abu-abu dan lelaki paruh baya itu keluar. Kultivator berpakaian kuning berlari ke Hanli dan para murid, memerintahkan, "Kamu mendengarnya. Pembersihan mata ditunda. Aku akan membawamu ke kamar yang aman." Dia kemudian berbalik dan meninggalkan gua dengan langkah besar. Para pembudidaya muda tidak berani menunda dan buru-buru mengikutinya. Hanli dengan tenang mengikuti mereka dan dalam hati mencibir saat melihat Dudong dengan tulus mengikuti mereka keluar dari gua tanpa mengambil tindakan apapun. Dudong telah bertindak dengan tenang sampai sekarang dan tidak mengungkapkan kekhawatiran sedikit pun. Hanli menemukan kecurigaan ini. Ini terjadi pada waktu yang terlalu sempurna bagi Dudong untuk tidak terlibat. Beberapa saat kemudian, 10 murid mengikuti kultivator berjubah kuning ke barat dan memasuki sebuah ruangan batu besar. Setelah memberi mereka beberapa perintah, dia pergi, jelas menuju pertempuran di atas. Pada saat itu, letusan besar terjadi di kejauhan, menyebabkan tanah bergetar hebat. Tampaknya itu adalah hasil dari pertempuran sengit di luar. Melihat bahwa para pembudidaya berpakaian kuning pergi, para murid mereka mulai berkumpul bersama ke dalam sekte mereka sendiri dan berbisik. Hanli, Dudong, Mu Peiling, dan Sun Huo berdiri bersama. Sun Huo menghela nafas dan melampiaskan, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa paman bela diri sekte pedang kuno Bai adalah mata-mata Dao yang benar. Saya sebelumnya merasakan sedikit rasa hormat darinya, berpikir bahwa dia adalah seorang kultivator gelandangan yang berhasil mencapai formasi inti." Mu Peiling dengan dingin melirik pemuda itu dan tanpa emosi berkata, "Saudara bela diri Junior Sun, apakah Anda benar-benar percaya bahwa seorang kultivator gelandangan akan dapat membentuk inti dengan begitu mudah? Tanpa dukungan dari pendukung besar, bagaimana mungkin seseorang memperoleh kemampuan untuk memasuki formasi inti?" Namun, Junior Martial Brother Sun adalah seorang kultivator gelandangan asli yang telah dibina oleh banyak klan. Bukankah lebih baik bagi Junior Martial Brother Sun untuk bergabung dengan salah satu dari mereka untuk bantuan yang lebih besar di masa depan? Pemuda yang gigih itu tertawa masam dan dengan berani berkata, "Saya masih tidak yakin bahwa saya harus bergabung dengan klan kultivasi untuk membentuk inti. Saya masih merasa di bawah martabat saya untuk bergabung dengannya." Tatapannya kemudian tanpa sadar mengembara ke wajah cantik wanita itu dan mengungkapkan sedikit gairah. Namun, Mu Peiling tampaknya tidak menyadari hal ini dan tidak melanjutkan berbicara. Dudong kemudian tiba-tiba berkata, "Namun, Martial Paman Bai tampaknya adalah individu yang menyedihkan." Mata cerah Mu Peiling melirik pria besar itu dengan heran. Sun Huo juga terkejut dengan kata-katanya dan memasang ekspresi ragu, bertanya, "Menyedihkan? Martial Nepheudu, apa maksudmu?" Dudong tersenyum dengan sikapnya yang biasa dan sederhana dan tidak memedulikan mereka. Tatapannya kemudian beralih ke Hanli dan dia secara misterius berkata, "Saudara bela diri Junior Han, apakah menurutmu kata-kataku masuk akal?" Hanli tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun bahwa Dudong mengalihkan pembicaraan ke arahnya dan dengan acuh tak acuh menjawab, "Tidak, saya tidak tahu banyak tentang Martial Paman Bai. Saya khawatir saya tidak bisa mengatakannya." "Apakah begitu? Namun, saya merasa bahwa..." Saat Dudong berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh, Sun Huo dengan marah menegurnya karena mengabaikannya, "Martial Nepheudu, kamu terlalu ceroboh. Apakah kamu tidak mendengar kata-kataku?" Sebuah kilatan dingin berkedip dari mata Dudong saat ia melirik pemuda. Dengan ekspresi seram dia berkata, "Mengapa kamu berbicara begitu keras? Saya mendengar Anda, tetapi saya tidak tertarik untuk membalas omong kosong seperti itu." "Apa? Kamu?" Mu Peiling menemukan ada sesuatu yang salah dan wajahnya menjadi cemberut. Dengan tangannya di kantong penyimpanannya, dia dengan dingin bertanya, "Siapa kamu?" Murid-murid lain memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh dan mau tidak mau memandang mereka dengan heran. Suara seorang pria tiba-tiba bergema dari luar ruangan. "Hei hei, dia adalah murid garis keturunan langsung dari Sekte Seribu Ilusi Dao Iblis.
Saya harap jawabannya adalah untuk kepuasan Anda. Bang, pintu-pintu hancur terbuka. Murid sekte masing-masing sangat terkejut dan mereka buru-buru mengeluarkan alat ajaib ini dengan kewaspadaan. Namun, seorang pria yang akrab telah muncul di balik pintu yang hancur. Paman bela diri Bai. Seorang murid sekte pedang kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihatnya. Ekspresinya segera berubah dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika murid-murid lain melihat pembudidaya berjubah biru ini muncul di hadapan mereka bingung. Mereka telah dengan jelas melihatnya ditahan belum lama ini, tetapi dia masih muncul di sini. Dan dari semangatnya yang hidup, sepertinya kekuatan sihirnya tidak dibatasi sedikit pun. Dudong tidak tampak terkejut dengan penampilan penggarap Bai sedikit pun dan dengan dingin bertanya kepadanya, "Mengapa kamu datang sangat terlambat? Lebih lama lagi dan kami akan mengambil tindakan terlebih dahulu." Kultivator Bai dengan belak-belakan menjawab, Anda tidak tahu betapa menakutkannya benang pedang tua eksentrik itu. Meskipun saya telah mempersiapkannya, itu telah menahan saya pada saat itu. Jika bukan karena jaminan Anda yang terus-menerus bahwa dia tidak akan berani mengambil nyawa saya, apakah Anda pikir saya akan bekerja sama dengan pihak Anda? Hei, kami tidak berharap bahwa eksentrik tua itu akan datang secara pribadi. Namun, sebagian besar berjalan seperti yang diharapkan. Marsial, Paman Feng dan Senior Qin seharusnya memberi kita cukup waktu. Setelah mendengar percakapan mereka, murid-murid lain tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari baik. Salah satu murid sekte pedang kuno sangat cepat bereaksi dan segera terbang dengan alat sihirnya menuju pintu dalam upaya untuk melarikan diri. Tapi begitu murid ini terbang di sisi penggarap Bai, ekspresi menyeramkan muncul dari wajahnya dan cahaya putih menyilaukan melintas. Dengan teriakan yang menyedihkan, murid dan pedang itu terbelah menjadi dua. Dengan dentang, mayat itu jatuh ke tanah. Chapter 633. Teknik pengayakan meraj yang lebih besar vs seni pemikat rubah. Dalam sekejap murid itu dibunuh, wajah pembudidaya lainnya menjadi pucat pasi. Mereka mulai melepaskan masing-masing alat sihir pertahanan mereka saat mereka menatap kultivator Bai. Untuk sesaat, tidak ada yang berani bergerak. Ekspresi Mu Peiling sangat berubah dan dia menjauh dari Dudong, melepaskan alat sulap pita miliknya di sekelilingnya. Adapun Sun Huo, dia mundur saat melihat serangan tajam ini dan meringis saat tatapannya berkedip antara penggarap Bai dan Dudong. Han Li diam-diam menyelinap ke sudut ruangan dan tatapannya terus-menerus menyapu. Tidak diketahui apa yang terlintas di benaknya. Pada saat itu, aura yang mengesankan tiba-tiba membengkak dari Dudong. Dengan garis karakter jimat hitam muncul di lehernya, cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari tubuhnya saat dia mengalami transformasi mendadak. Dia tumbuh setinggi 2 meter, penampilannya menjadi jahat, dan kultivasinya melonjak hingga pertengahan tahap formasi inti. Ketika penggarap Bai melihat transformasi menakjubkan Dudong, dia tidak bisa menahan tawa. Bagus sekali. Jika Sekte Seribu Ilusi mengatakan bahwa mereka berada di peringkat kedua dalam teknik penyembunyian di Selatan Surgawi, tidak ada yang berani menyatakan diri mereka sebagai yang pertama. Teknik pengayakan meraj yang lebih besar benar-benar layak menjadi teknik tanda tangan sekte Anda. Dudong yang berubah hanya mendengus. Dia kemudian dengan muram menyapu kerumunan dan matanya berhenti pada Han Li. Ekspresi jahat berkedip dari wajahnya. Astaga! Para pembudidaya di ruangan itu hanya melihat Dudong menghilang secara kabur sebelum muncul kembali di samping Han Li. Dengan lambaian tangannya, penghalang cahaya Han Li hancur dalam sekejap dan tangannya menembus dada Han Li seperti sambaran petir. Dia kemudian menarik tangannya dengan hati yang berdarah di genggamannya. Mayat Han Li jatuh ke lantai. Ketika murid-murid lain melihat adegan berdarah ini, mereka berteriak ketakutan, percaya bahwa mereka akan jatuh berikutnya. Hati mereka semua dilanda teror.
Dudong yang berubah mengungkapkan ekspresi aneh seolah-olah tidak percaya bahwa Han Li telah mati begitu mudah. Dia mengerutkan kening sejenak dan melirik tangannya. Dari hati yang hangat dan berdarah di tangannya, tampaknya dia benar-benar membunuhnya. Pria terpelajar itu menjadi khawatir dengan serangan mendadak Dudong, dan dia dengan marah berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Anda tidak dapat membunuh murid-murid ini, beberapa dari mereka memiliki pengaruh. Salah satunya bahkan merupakan keturunan dekat dari eksentrik Heaven Fenge. Jangan serang mereka sesukamu." Dudong dengan acuh tak acuh mendengus, "Jika kamu bisa membunuh satu, maka aku juga bisa." Selain itu, mengingat betapa anehnya anak muda itu, lebih baik mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Juga, orang ini jelas bukan keturunan eksentrik Heaven Fenge. Dia memasuki sekte pada saat yang sama dengan saya. Segera setelah itu, dia melemparkan hati ke tanah. Ekspresi cendekiawan itu santai dan dia dengan serius berkata, "Selama kamu menyadari ini, tidak apa-apa. Meskipun saya tidak tahu apakah keturunan eksentrik Heaven Fenge adalah laki-laki atau perempuan, saya juga tidak tahu sekte apa yang mereka masuki. Sekte seharusnya mempertimbangkan kekuatan eksentrik Heaven Fenge dan seharusnya membiarkan mereka masuk 10 besar murid jadi, agar mereka dapat menggunakan air bright side. Akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar mati. Adapun orang yang saya bunuh, saya sangat menyadari latar belakangnya, dan dia jelas bukan keturunan eksentrik. Baiklah, aku akan menahan diri untuk tidak membunuh yang lain sesukaku. Namun, Anda tidak dapat membuat mereka dengan santai menimbulkan masalah. Aku harus merobohkan mereka dengan benar untuk saat ini." Dengan mengatakan itu, Dudong mulai berputar di tempatnya dan cahaya hitam tiba-tiba menyapu seluruh ruangan. Para pembudidaya lain merasa agak lega dengan kata-kata mereka, tetapi pancaran hitam langsung membuat mereka tidak sadarkan diri begitu mencapai mereka. Pria terpelajar itu menganggukkan kepalanya dengan puas, "Ayo pergi. Kita tidak bisa menunda di sini terlalu lama." "Baik." Dengan kata-kata singkat itu, mereka segera berjalan keluar ruangan dengan langkah besar. Tapi ketika Dudong berjalan keluar, dia merasa agak tidak nyaman dan tanpa sadar melirik ke mayat yang tak berperasaan itu. Han Li terbaring di genangan darahnya sendiri, mati. Dudong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, merasa bahwa dia terlalu curiga, dan dia mengikuti pria terpelajar itu dengan tenang. Begitu keduanya pergi, ruangan itu menjadi sangat sunyi. Sesaat kemudian, suara seorang wanita muda memenuhi ruangan. "Kakak Han, seni pemikat rubahku pastilah di atas teknik meraj pengayakan yang lebih besar." Kultivasi pria itu tidak lemah, tetapi dia tidak tahu apakah dia benar-benar membunuh seseorang atau tidak. Benar-benar menggelikan. Segera setelah itu dikatakan, mayat berdarah Han Li mulai bersinar dengan cahaya putih samar. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi perak dan terkonsentrasi menjadi rubah putih salju sepanjang 1 kaki. Suara Han Li mulai perlahan berbicara dari 1 meter di belakang rubah putih. "Ini benar-benar mengesankan. Aku merasa aneh bagaimana serigala sepertimu bisa begitu mahir dalam teknik rubah. Namun, ini mungkin juga ada hubungannya dengan kultivasi mereka yang lebih lemah. Apakah mereka pembudidaya formasi inti terlambat? Mungkin sudah sulit untuk membodohi mereka. Adapun teknik pengayakan meraj yang lebih besar, harus saya akui itu luar biasa. Saya tidak mampu mengatakan kultivasinya yang sebenarnya sementara dia menyembunyikan dirinya sendiri." Dengan kilatan cahaya kuning, dia berjalan keluar dari dinding batu dengan tongkat giok berkepala serigala di tangannya. Pada waktu yang tidak diketahui, Han Li diam-diam memasuki dinding dan meminta Silver Moon menggantikan Han Li melalui teknik ilusi. Meskipun dia tidak bisa mempertahankan tubuh yang berubah untuk waktu yang lama, itu lebih dari cukup untuk menipu 2 pembudidaya formasi inti untuk saat ini. Silver Moon tidak yakin dan dia melengkungkan bibirnya. Apakah teknik ini benar-benar menakjubkan? Apakah saudara Han tidak salah? Han Li dengan santai menjawab, "Dengan teknik pengembangan hebat,
indera spiritual saya setara dengan kultivator jiwa baru lahir. Namun, saya masih tidak dapat menemukan sesuatu yang salah darinya. Itu bisa menjadi teknik penyembunyian teratas di seluruh dunia, apalagi di selatan surgawi. Silvermoon memiringkan kepala kecilnya, tapi dia tidak membantahnya. Hanli berjalan menuju tengah ruangan dan menatap mereka yang tergeletak di tanah, menyadari bahwa mereka semua tidak sadarkan diri. Matanya kemudian jatuh ke pemuda berjubah hitam, Meng Di. Silvermoon sepertinya menebak apa yang dipikirkan Hanli dan dia melompat ke atas pemuda itu dan mengambil kantong penyimpanan dari pinggangnya. Dia kemudian dengan patuh melompat kembali ke sisi Hanli dan mengirimkannya padanya. Hanli menerimanya dengan senyum tipis dan menyapu perasaan spiritualnya ke dalamnya. Setelah mengambil kotak giok yang berisi pil tempering roh, dia dengan sembarangan melemparkan kantong itu ke tubuh pemuda itu. Karena barang ini tidak banyak berguna bagi kaum muda di kultivasi ini, Hanli dengan senang hati menerimanya. Setelah meletakkan kotak giok, dia menggosok dagunya dan berkata, "Ayo pergi." Keduanya seharusnya sudah tiba di gua pohon sumur roh. "Ayo pergi dan lihat." Setelah Silvermoon melompat ke lengan bajunya, dia terbang keluar ruangan dalam seberkas cahaya biru. Pada saat itu, ada ledakan terus-menerus yang terjadi dari luar. Ketika Hanli mendengarnya, sedikit keraguan muncul di wajahnya, tetapi dia segera mengabaikan suara itu. Ketika Hanli tiba di gua, gerbang batu terbuka lebar dan tidak ada batasan. Ada juga teriakan alarm marah yang samar-samar datang dari dalam. Dudong dengan marah berteriak, "Saudara Wei, apa maksudmu? Bagaimana Anda bisa tiba-tiba mengkhianati kami ketika masalah telah mencapai sejauh ini? Mungkinkah Anda telah melupakan kebaikan besar yang diberikan Master Sekte kepada Anda? Atau apakah Anda lupa bagaimana Anda adalah murid dari Sekte Vian Surgawi setelah tinggal di Sekte Awan Melayang selama bertahun-tahun?" Hati Hanli tergerak setelah mendengar ini. Tapi sebelum dia bisa mendengarkan lebih jauh percakapan mereka, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghilang dari lokasi aslinya. Sekelompok 8 pembudidaya kelas tinggi tiba-tiba memasuki gua. Yang mengejutkan, bahkan ada seorang pembudidaya Naschen Sol di antara mereka. Para pembudidaya ini semua menyembunyikan diri ke dalam bumi dengan penghalang cahaya kuning seolah-olah dalam persiapan penyergapan. Akibatnya, 3 orang yang sudah berada di aula tetap mengabaikan mereka. Hanli kemudian menyelinap di belakang mereka dan berdiri di sudut yang jauh, mengamati semuanya dalam diam. Para pembudidaya bawah tanah ini semuanya akrab dengan Hanli. Mereka adalah kelompok pembudidaya yang seharusnya mempertahankan formasi dari luar. Bahkan anak laki-laki Naschen Sol kultivator yang bermargalan ada di antara mereka. Perasaan spiritual Hanli dengan mudah menembus penghalang cahaya dari para pembudidaya ini, menemukan para pembudidaya formasi inti yang telah dia lihat di sepanjang jalan, bersama dengan rekan Dao kultivator Bai yang sekarang pucat pasi. Wanita itu juga membawa seorang pria tak sadarkan diri di lengannya, pria tua berwajah panjang bermarga Hu. Hanli merasa napasnya menjadi dingin saat melihat mereka. Pada saat yang sama, keraguan mulai muncul di hatinya. Ledakan di luar belum berhenti seolah-olah masih ada pertempuran yang terjadi di luar. Namun, sebenarnya tidak ada pertempuran untuk menghancurkan formasi. Itu semua jebakan. Pada saat itu, lelaki tua berambut acak-acakan itu perlahan berbicara dari dalam penghalang cahaya keemasan, "Saya tahu bahwa Dao yang benar dan iblis telah menemukan telapak Dewi mendalam kuno di dekat dataran Moulan. Meskipun pohon ini telah lama layu, selama diberi makan dengan anggur nektar dari pohon sumur roh, pohon itu akan tumbuh subur sekali lagi dan hidup kembali. Akibatnya, kami telah menyusup ke 3 sekte bertahun-tahun yang lalu sebagai murid dalam upaya sembrono untuk mendapatkannya. Pada saat itu, kami bahkan telah membatalkan rencana kami untuk menggulingkan 3 sekte. Dan sekarang bahkan Tuan Muda dari Sekte 1000 Ilusi berani menghadapi bahaya untuk menyusup ke sini sebagai rekan Daoidu untuk memberikan perintah kepada Dao yang benar dan iblis untuk bekerja sama.
Chapter 634. Sebuah plot terungkap. Pria terpelajar itu mencibir dan berkata, Apakah saudara Wei menyukai tempat ini selama 100 tahun dia tinggal di sini? Pria tua berambut acak-acakan itu tanpa emosi berkata, tentu saja tidak, tetapi saya telah mengembangkan sedikit keterikatan terhadap tempat ini, setelah menghabiskan bertahun-tahun di sini. Bagaimanapun, menjadi manusia adalah merasakan. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, Penatua Yun dari Sekte Awan Melayang memperlakukan saya seolah-olah saya adalah kerabat. Dia tidak hanya memberikan teknik surgawi kepada saya, tetapi dia bahkan menyelamatkan hidup saya selama saat-saat kritis dan menghadapi tantangan besar untuk memberi saya otoritas atas Sekte Awan Hanyut. Saya tidak mampu mengabaikan kebaikan seperti itu. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua mengambil pohon sumur roh. Du Dong tersenyum bukannya menjadi marah. Dia dengan sinis mengancam, bagus. Saudara Wei pasti bermaksud bertindak sebagai penatua Sekte Awan Hanyut yang asli. Namun, Anda lupa apa yang akan terjadi jika kami mengatakan yang sebenarnya dan mengungkapkan identitas asli Anda sebagai mata-mata untuk Sekte Vian Surgawi. Apakah Anda pikir Anda akan dapat dengan bebas tetap tinggal? Pria tua berambut acak-acakan itu dengan tenang menjawab, aku tidak butuh pengingatmu. Saya sangat sadar. Mengapa Anda pikir saya ditahan di sini? Saya sudah lama mengumpulkan kecurigaan dari dua paman bela diri. Hanya ada kekurangan bukti konkret. Itulah mengapa saya secara paksa dikeluarkan dari kekuasaan di sekte dan terjebak di tempat terbatas ini. Tentu saja, saya juga menerima banyak kebaikan dari Sekte Vian Surgawi. Karena rekan Daoidu telah menunjukkan kepada saya token Master Sekte Xie, saya dapat memberi Anda sedikit nektar anggur meskipun saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk mengambil pohon itu. Ini seharusnya cukup untuk membalas kebaikan masa lalu dari Sekte Vian Surgawi. Apa, Anda hanya akan memberi kami anggur nektar? Ekspresi Du Dong santai dan dia menyela pria terpelajar itu, baiklah, beri kami anggur nektar. Dengan itu, kita tidak akan membutuhkan pohon sumur roh. Bagaimanapun, Sekte Dao Lurus dan Iblis kita memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kami mungkin tidak memiliki sesuatu seperti pohon sumur roh, kami memiliki banyak jenis sumur roh lainnya. Ketika penggarap Bai mendengar ini, dia melirik Du Dong dengan heran, tetapi setelah berpikir lebih lama, dia tetap diam. Bagaimanapun, semua perintahnya diberikan kepadanya oleh Tuan Muda Sekte Seribu Ilusi. Meskipun dia tidak tahu kapan aliansi Dao yang benar dan 6 Sekte Dao Iblis tumbuh begitu dekat, dia mungkin juga menunda penilaiannya tentang masalah ini. Kultivator Wei dengan dingin berkata, karena kalian, rekan Daoi, sama-sama setuju, saya akan mengeluarkan anggur nektar dari batasan. Tapi pertama-tama, saya akan menyingkirkan hal-hal buruk itu. Jika Anda berencana untuk memanfaatkan ketika saya melepaskan pembatasan, jangan salahkan saya karena kejam. Du Dong tertawa kecil dan berjanji dengan ekspresi tenang, tenanglah, kami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Bagaimanapun, pohon sumur roh ini adalah urusan sepele dibandingkan dengan telapak dewi yang mendalam. Pria tua itu kemudian mengangguk dan mengeluarkan botol putih kecil dari kantong penyimpanannya. Mempersiapkan apa? Untuk memberikan aset paling berharga dari 3 sekte kita kepada musuh kita? Sebelum lelaki tua berambut acak-acakan itu selesai, 10 utas pedang melesat dari bawah tanah dalam kilatan cahaya merah, mengikatnya dengan erat. Pada saat yang sama, cahaya kuning melintas dari arah pintu masuk gua mengungkapkan para pembudidaya yang sebelumnya tersembunyi. Mereka dengan teguh mendekati Du Dong dan penggarap Bai. Ketika penggarap Bai dan Du Dong melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah. Pada saat itu, anak laki-laki bermargalan muncul di belakang penggarap Wei yang terkendali. Bocah itu menatap keduanya dengan ekspresi dingin dan berkata, bagus, sangat bagus. Kami orang tua sudah lama tahu bahwa Dao yang benar dan iblis telah menyematkan banyak mata-mata di dalam barisan kami. Dan karena kami tidak memiliki bukti nyata terhadap Anda, kami tidak dapat membuang Anda dengan bersih.
Lagi pula, akan sangat mahal jika kita salah membunuh seorang kultivator formasi inti. Tetapi karena Anda sekarang telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan diri Anda, saya tidak perlu lagi menahan diri. Ekspresi penggarap Bai dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan dia kehilangan kata-kata. Adapun Dudong, dia berhasil memaksakan senyum meskipun kulitnya pucat dan bertanya, "Lan, kenapa kamu di sini?" Di luar, bocah itu tidak berniat menyembunyikan rencananya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa api iblis tua dan cermin emas cendekia akan cukup untuk sepenuhnya menarik perhatian kita?" Pada saat ini, mereka seharusnya dikelilingi oleh rekan dawai saya dari Drifting Cloud Sect. Suara serangan dari luar adalah sesuatu yang sengaja dibuat agar Anda patuh mengambil tindakan. Karena kami ingin memberikan pukulan terhadap Dao yang benar dan iblis sehingga mereka dapat mengetahui tempat mereka, kami mungkin juga menghapus barisan mata-mata mereka. Apa, paman bela diri itu tidak ada di luar? Wajah kaku penggarap Bai langsung menjadi panik. Wanita berpakaian putih itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada sahabat Daonya dengan suara gemetar, "Kakak bela diri senior Bai, kamu benar-benar mata-mata Dao yang benar?" Wajahnya pucat pasi. Ketika dia mendengar wanita muda itu, kepanikan pria terpelajar itu menghilang dan dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bocah itu kemudian mengerucutkan bibirnya dan dengan tegas menyatakan, "Aku tidak mau menggertak yang lemah, jadi bagaimana kalau kamu dengan patuh menyerahkan dirimu? Atau apakah Anda lebih suka orang tua ini menggunakan kekuatan?" Ketika keduanya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Tetapi pada saat itu, seberkas cahaya putih terbang dari luar gua, memperlihatkan lelaki tua bermarga Jiang yang bermandikan keringat. Dia segera berteriak, "Marsial Paman Lan, berita buruk. Senior Cheng Drifting Cloud Sekte mengirim jimat transmisi suara untuk bala bantuan segera. Pasukannya disergap oleh Sekte Vien Surgawi dan Sekte Seribu Ilusi, dan mereka saat ini terkunci dalam pertempuran." Ketika itu dikatakan, para pembudidaya di ruangan itu terkejut. Bukankah tiga sekte yang seharusnya menyergap mereka? Bocah itu dikejutkan oleh kata-kata ini dan merenung sejenak sebelum mengutuk dengan keras. "Kamu anak iblis, Anda benar-benar merencanakan di sekitar kita. Sepertinya orang tua ini tidak bisa membuatmu tetap hidup." Bocah itu kemudian menembakkan seberkas cahaya api dari mulutnya, berniat untuk mengeksekusi dua orang di depannya. Tetapi pada saat itu, penggarap Wei yang awalnya terkendali berteriak dengan keras. Lengannya tumbuh beberapa kali dalam ukuran dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu merah saat dia menerobos pengekangannya dan dengan keras bergerak untuk meraih bocah itu. Dari aura megah cahaya ungu berkelap-kelip yang menutupi jari-jarinya, tengkorak bocah itu pasti akan patah jika terkena kontak. Bocah itu memasang ekspresi waspada. Baru saja memuntahkan harta sihirnya, dia hanya bisa menyedot dadanya dan membusungkan pipinya menghadapi serangan mendadak. Bola lampu merah menyala lainnya keluar dari mulutnya dan bertabrakan dengan cakar ungu penggarap Wei. Mendesis. Seperti besi panas terhadap daging, tangan kultivator Wei melambat saat menembus lampu merah. Bocah itu memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung terbang keluar dari penghalang cahaya pohon suci dalam kabut cahaya merah. "Tuan Surgawi sejati." Bocah itu dengan muram meneriakkan gelar Master Sekte Vien Surgawi dan tanpa kata menatap kultivator Wei. Dia kemudian menunjuk ke suatu arah dan harta sihirnya berputar di sekelilingnya. Ia segera berubah menjadi ular piton merah, memamerkan taringnya seolah-olah masih hidup. Kepala pembudidaya berambut acak-acakan itu terkulai seolah-olah dia tidak sadarkan diri, tetapi suara malas yang tidak dikenal masih keluar dari mulutnya. "Hehe. Saya tidak berharap rekan Taois Lan begitu cepat mengenali saya. Master Sekte ini telah lama mendengar tentang anak naga api. Namun, sangat disayangkan bahwa saya saat ini tidak dapat benar-benar bertarung dengan Anda." Ketika Han Li melihat ini, dia segera mengingat teknik kepemilikan yang lebih besar yang digunakan Zenith Yin pada Wu Chou.
Meskipun ada beberapa aspek yang berbeda, itu pasti merupakan teknik Dao Iblis yang serupa. Menurut apa yang Hanli ketahui, teknik ini harus diterapkan pada target terlebih dahulu dalam prosedur yang rumit sebelum dapat digunakan. Tampaknya Master Sekte Vian Surgawi telah melakukan ini sebagai tindakan pencegahan sebelum dia menempatkan kultivator Wei di dalam Sekte Awan Melayang. Dari pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, pikiran Hanli tiba-tiba bergerak dan dia mengingat sesuatu. Dia berbicara kepada rubah kecil di lengan bajunya dengan nada serius, "Silver Moon, segera kembali ke ruang aman dan ubah wujudku dengan luka parah. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui ketidakhadiran saya. Adapun mengapa saya masih hidup, mainkan dengan telinga. Saya akan segera kembali, hanya saja jangan mengungkapkan kultivasi atau identitas saya yang sebenarnya." Setelah mendengar nada serius Hanli, dia tanpa berkata-kata terbang ke tanah dan langsung menggali kembali ke ruang aman. Pada saat itu, True Lord Heaven Vian mengangkat tangannya dan melirik botol kecil wine nektar sebelum melemparkannya ke Dudong. Setelah itu dia dengan menyesal melirik pohon sumur roh sebelum dengan acuh tak acuh berkata, "Bawa kembali barang itu. Aku akan menahan anak naga api saat kamu melarikan diri. Tapi sebaiknya kau cepat, aku tidak bisa memberimu banyak waktu." Begitu dikatakan, dia tiba-tiba menembak dan bersiap di sisi Pak Tua Jiang. Dia dengan sinis tersenyum dan dengan keras memukul dengan tangannya yang bersinar dalam cahaya ungu. Chapter 635. Memperoleh Root. Tidak tahu malu, melihat bahwa penggarap Wei yang kerasukan berani mencoba membunuh seseorang di hadapannya, ular piton merah di depan bocah itu bergetar dan terbelah menjadi untaian tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya saat melesat ke arah True Lord Heaven Vian. Pada saat yang sama, ekspresi Pak Tua Jiang sangat berubah. Dia buru-buru meludahkan pedang terbang kuning untuk melindungi dirinya sendiri dan dia dengan bingung berlari mundur. Dia tidak berani menghadapi serangan Master Sekte. True Lord Heaven Vian dengan aneh tersenyum dan arahnya tiba-tiba berubah, muncul di samping wanita berpakaian putih. Cakar ungunya tiba-tiba bergerak untuk meraih lengannya. Wanita berpakaian putih itu bingung sejak menyadari pria terpelajar itu adalah mata-mata. Tapi dalam menghadapi serangan tiba-tiba True Lord Heaven Vian, kulitnya memucat dan dia melemparkan pria tua berwajah panjang itu ke tanah tanpa berpikir. Tangannya kemudian membentuk gerakan mantra dan garis biru terbang keluar dari lengan bajunya, mencoba untuk memblokir serangan yang masuk dengan kemampuan terbaiknya. True Lord Heaven Vian dengan liar tertawa sebagai tanggapan dan kabur sekali lagi, meraih pria tua berwajah panjang yang dibuang. Dia kemudian membentuk kepalan dengan tangannya yang bebas dan menutupinya dengan cahaya ungu yang bergejolak, menyerang benang pedang merah berapi yang masuk. Dengan erangan teredam, iblis tua itu tidak bisa menahan diri dari serangan itu. Namun, dia menggunakan momentumnya untuk membawa lelaki tua berwajah panjang itu kembali ke lokasi asalnya. Meskipun beberapa metode yang tidak diketahui, lelaki tua berwajah panjang itu entah bagaimana terbangun. Dia melompat dan berkata, "Terima kasih banyak atas penyelamatan True Lord." Jangan salah. Jika saat ini kita tidak kekurangan tenaga, aku tidak akan menyelamatkan junior Dao yang benar sepertimu. Anda harus mempertahankan hidup Anda dengan keterampilan Anda sendiri. True Lord Heaven Vian dengan dingin mendengus dan menembak ke arah anak laki-laki bermargalan dengan kabur. Kali ini, dia benar-benar akan mengikat anak naga api dan memberikan kesempatan kepada Dudong untuk melarikan diri. "Pergi, pembatasan luar telah disabotase oleh saya. Kekuatannya seharusnya hanya 1/10 dari aslinya. Kami akan dapat dengan mudah menerobos." Orang tua berwajah panjang tampaknya juga menjadi karakter yang menentukan. Setelah berteriak kepada Dudong dan Cultivation Bay, dia mengambil inisiatif untuk menyerang para pembudidaya formasi inti yang menjaga pintu keluar. Dudong dan orang terpelajar itu senang dengan apa yang mereka dengar. Dengan satu mengeluarkan 2 pedang putih dan yang lainnya menyelimuti tubuhnya dalam cahaya hitam, ketiganya berubah menuju pintu keluar gua.
Penggarap formasi inti tiga sekte tidak akan dengan mudah membiarkan ketiganya melarikan diri. Mereka semua memanggil harta sihir mereka untuk memberi mereka sambutan yang menyakitkan. Gua tiba-tiba meletus menjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Dengan teriakan marah dan suara ledakan, berbagai lampu berwarna memenuhi gua. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa bahwa kesempatannya semakin dekat dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan tongkat giok di tangan, tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Dia menggali ke dalam tanah dan buru-buru menggunakan teknik gerakan bumi untuk diam-diam mendekati akar pohon sumur roh. Sibuk dengan pertempuran mereka sendiri, para pembudidaya di gua tidak memperhatikan tindakan oportunistik Han Li. Akibatnya, Han Li tiba di depan penghalang emas samar menghalangi jalannya. Kilatan semangat muncul di mata Han Li. Dia mengangkat tangannya, melepaskan obor cahaya biru dari masing-masing jarinya, dan diam-diam menekannya ke penghalang. Cahaya keemasan terjalin dengan cahaya biru untuk sesaat dan penghalang cahaya mulai bergetar. Jika saat itu adalah masa damai, getaran penghalang emas akan sudah lama dirasakan oleh para pembudidaya yang menjaga pohon sumur roh. Tapi di tengah pertempuran sengit, gerakan kecil ini tidak membangkitkan perhatian sedikit pun. Sesaat kemudian, tangannya dengan paksa menembus cahaya keemasan dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Cahaya dari tangannya melonjak dan dia dengan keras menarik tangannya, menciptakan celah tipis di penghalang untuk sesaat. Astaga! Tubuh Han Li kabur, muncul kembali di dalam sebelum penghalang cahaya memperbaiki dirinya sendiri. Melihat bahwa akar pohon sumur roh ada di hadapannya, Han Li memasang seringai yang jarang terlihat. Meskipun batang pohon sumur roh sangat berbeda dari pohon biasa, akarnya biasa saja terlepas dari warna hijau gioknya yang luar biasa. Sebuah ledakan besar meletus dari atas tanah, diikuti oleh suara pecahan tanah yang jatuh bersama dengan serangkaian getaran. Tampaknya serangan yang menakutkan baru saja digunakan. Pada saat berikutnya, Pak Tua Fu dengan bingung berkata, "Cepat, kejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri." Suara gemerisik angin diikuti oleh tawa hangat Trulot Heaven Vien. "Rekan Taoislan, bagaimana kekuatan seni layar dalam ungu saya? Meskipun saya harus menggunakan esensi darah tubuh ini, saya dapat dengan mudah mengikat Anda untuk saat ini. Iblis surgawi tua, apakah kamu tidak peduli dengan muridmu? Bahkan jika muridmu selamat, kultivasinya sebagian besar akan hancur." Meskipun suara bocah itu terlepas dan tanpa emosi, Han Li bisa mendengar sedikit kemarahan dalam kata-katanya. "Murid saya, pengkhianat ini? Dari apa yang saya dengar, dia sudah menganggap dirinya sebagai murid Drifting Cloud Sekte, jadi saya jauh lebih sedikit ragu dalam menggunakannya." "Hah, Lan hantu tua, menurutmu kemana kamu akan pergi?" Suara Trulot Heaven Vien sangat tenang saat dia mengatakan ini, tapi suaranya tiba-tiba berteriak ketakutan. Saya tidak tertarik untuk terlibat dengan inkarnasi Anda. Anak-anak iblis itu tidak dapat diizinkan untuk mengambil nektar anggur dari pegunungan Dream Cloud kami." Suara anak laki-laki itu semakin jauh seolah-olah dia sudah meninggalkan gua. "Seolah-olah aku dengan mudah mengizinkanmu pergi?" Trulot Heaven Vien berteriak seolah mengejarnya. Dalam sekejap, tidak ada orang lain yang tertinggal di gua selain Han Li. Dia tumbuh benar-benar nyaman, tidak lagi ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Dia mengulurkan salah satu jarinya menembakkan seberkas cahaya berkilau. Dengan percikan api, sebagian kecil dari akar dengan mudah dipotong, menyebabkan cairan putih meluap dari lubangnya, memenuhi udara dengan aroma yang harum. Han Li tidak memperhatikan cairan putih yang tumpah. Dengan tubuhnya yang bersinar dengan cahaya kuning, dia langsung menggenggam segmen akar dan naik ke permukaan. Dia menyapu pandangannya melewati penghalang dan melihat lubang besar 10 meter di gua dengan bebatuan berkilau yang tersebar di sekelilingnya. Tampaknya Trulot Heaven Vien ini telah benar-benar menembus batasan dinding gua yang tangguh melalui satu serangan. Tampilan keterampilan yang mengesankan ini seharusnya memberi Dudong dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri.
Han Li bergegas setelah melihat ini. Dia mengeluarkan kotak giok berukir halus dari kantong penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan segmen akar ke dalam kotak. Setelah menyimpannya dengan ekspresi berat, Han Li mengungkapkan kepuasan tetapi sesuatu segera muncul di benaknya. Dia mungkin telah memperoleh akar pohon sumur roh, tetapi dia masih belum memperoleh formula penyempurnaan untuk air penglihatan terang dan pil tempering roh. Meskipun True Lord Heavenvian itu berhasil menguasai tubuh lelaki tua berambut acak-acakan itu, tubuh itu tidak bisa bertahan lama dengan tekniknya. Dia pasti akan dikalahkan oleh bocah itu tidak lama lagi. Dengan kilatan cahaya berkedip dari tangan Han Li saat dia berdiri di samping penghalang cahaya, ekspresinya tiba-tiba bergerak. Dengan sedikit keheranan di wajahnya, dia mengerutkan kening dan berjalan ke belakang pohon sumur roh. Ada sajadah kuning dan mimbar batu selebar 1 kaki. Platform batu memiliki slip batu giok di atasnya yang berkilau dengan cahaya hijau samar. Han Li menyapu indera spiritualnya melewati beberapa item dan menemukan bahwa tidak ada batasan tersembunyi pada item tersebut. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan kabut biru dari telapak tangannya, menyapu slip batu giok ke dalam genggamannya. Han Li menatap slip giok dan tetap diam saat dia mulai membaca isi slip giok dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, Han Li menarik indera spiritualnya dari slip batu giok dengan ekspresi bingung. Itu berisi catatan teknik pembudidaya berambut acak-acakan dan beberapa wawasan penyempurnaan pil. Formula penyempurnaan untuk Spirit Tempering Pill dan Bright Side Water ada di antara mereka. Dengan slip giok di tangan, pikiran Han Li menjadi kosong. Mungkinkah kultivator berambut acak-acakan itu merasakan umurnya akan segera berakhir dan telah menyiapkan slip batu giok ini? Dari bagaimana batu giok itu disembunyikan di balik pohon sumur roh, tampaknya dia telah meninggalkannya untuk seorang pembudidaya sekte awan hanyut. Mungkinkah tindakan ini memiliki semacam makna? Han Li merenung sejenak sambil melirik slip batu giok. Dia kemudian mengambil slip batu giok putih dari kantong penyimpanannya dan dengan cepat menyalin isinya. Pada budidaya Han Li saat ini, mereplikasi slip batu giok hanya membutuhkan usaha sesaat. Han Li menempatkan slip giok hijau kembali ke tempat aslinya dan meletakkan replika putih di dalam kantong penyimpanannya sebelum berjalan kembali menuju penghalang cahaya keemasan. Karena pembudidaya 3 sekte bisa kembali kapan saja, dia sebaiknya pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia sudah memenuhi tujuannya. Tanpa khawatir ada yang melihatnya, tubuh Han Li mengalir dengan kekuatan spiritual, membelah lubang besar di penghalang dengan percikan cahaya biru. Begitu lubang itu terbentuk, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya biru dan bergegas keluar. Chapter 636. Kembali. Ketika Han Li diam-diam kembali ke ruang aman, dia menemukan bahwa murid-murid muda itu masih tidak sadarkan diri, tergeletak tak beraturan di sekitar lantai. Meskipun bakat mereka luar biasa, mereka masih hanya murid kelas rendah. Tidak mengherankan mengapa mereka diabaikan pada saat klimaks pertempuran. Silver Moon telah berubah menjadi Han Li, terbaring di lantai dalam keadaan tidak sadar. Ketika dia melihat bahwa dia tiba, dia segera berubah menjadi rubah dan melompat ke lengan baju Han Li. Silver Moon terkekeh dan bertanya, "Bagaimana? Apakah Anda mendapatkannya?" Ngomong-ngomong, tidak ada yang datang. Sepertinya rekan Daoi terlalu berhati-hati, Han Li dengan malu-malu berkata, "Itu berjalan lancar. Namun, masih lebih baik untuk berhati-hati daripada membiarkan diri saya terungkap." Silver Moon dengan mudah mengubah topik pembicaraan dan dengan cemas bertanya, "Namun, bagaimana Saudara Han menjelaskan kelangsungan hidupnya? Ini sepertinya cukup merepotkan." "Bagaimana saya akan menjelaskannya? Katakan saja yang sebenarnya." Han Li tampaknya tidak menganggap serius masalah ini dan berbicara sembarangan. "Kebenaran." Silver Moon berbicara dengan bingung. Seolah sudah memikirkan hal ini, Han Li dengan tenang menjelaskan, "Saya hanya akan mengatakan bahwa saya sebelumnya membeli jimat ilusi tingkat tinggi dan menggunakannya untuk menyelamatkan hidup saya."
Mereka yang tidak ahli dalam Dao of Illusions seharusnya tidak lebih bijaksana dan akan menerima alasan begitu saja. Silver Moon segera terkekeh, tidak buruk. Itu alasan yang cukup bagus. Saat-saat berikut agak sederhana. Setelah setengah hari, seorang kultivator berpakaian kuning berjalan ke ruang aman dengan ekspresi serius. Melihat bahwa semua murid tidak sadar, dia menghela nafas dan membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya putih terbang ke masing-masing tubuh pembudidaya. Jelas bahwa teknik yang digunakan untuk menjatuhkan mereka sama sekali tidak mendalam. Setelah beberapa saat, masing-masing dari mereka sadar kembali dan melihat bahwa pembudidaya berpakaian kuning telah menggantikan dudong dan penggarap Bai. Mereka menjadi santai dalam sekejap. Tentu saja, ketika mereka melihat Han Li utuh dan tidak terluka, mereka sangat ketakutan. Tapi Han Li segera mengeluarkan jimat ilusi dan memberikan penjelasan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, mengingat hanya sedikit yang mempelajari Dao of Illusions secara mendalam, kebanyakan tidak ada yang menimbulkan kecurigaan. Adapun pembudidaya berpakaian kuning, dia hanya melirik Han Li dengan heran dan tidak menanyakannya lebih lanjut. Tetapi bagi Sun Huo dan Mu Peiling, mereka berdua memiliki sedikit keraguan. Bagaimanapun, Dudong telah berbicara dengan Han Li sejak awal dan bahkan menyerang Han Li segera setelah mengungkapkan dirinya. Itu telah meninggalkan kesan yang cukup pada mereka. Han Li tidak terlalu khawatir dengan keraguan mereka. Karena keduanya tidak memiliki bukti, apa yang bisa mereka katakan? Selain itu, serangan mendadak Dudong sama sekali bukan tanda keramahan. Dengan tidak adanya anggur nektar dan nasib yang tidak diketahui dari kultivator berambut acak-acakan untuk memperbaiki air Brightside, masalah air Brightside telah larut. Akibatnya, eselon atas dari 3 sekte buru-buru mengumumkan kesimpulan dari Majelis Percobaan Pedang, hanya memberikan alat ajaib untuk masing-masing dari 10 terakhir sebagai kompensasi. 3 sekte kemudian kembali ke sekte mereka sendiri tanpa niat untuk bepergian bersama dengan kelompok masing-masing. Melihat bahwa senior formasi inti mereka memasang wajah serius dan cemas, bahkan seorang idiot pun akan tahu bahwa sesuatu yang drastis telah terjadi sementara 10 finalis dibiarkan tidak sadarkan diri. Meskipun murid kelas rendah tidak puas dan murung, mereka hanya bisa patuh kembali ke sekte mereka. Begitu Han Li dan yang lainnya kembali ke sekte awan melayang, mereka segera dipanggil oleh eselon tertinggi sekte tersebut dan ditanyai dengan cermat tentang apa yang terjadi di area terlarang. Setelah itu, mereka diusir dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang dan diperintahkan untuk diam. Setelah itu, Han Li menyadari bahwa rencana 3 sekte untuk mengusir mata-mata mereka telah berakhir dengan kegagalan total. Dongdu dan rekan-rekannya tidak hanya berhasil membawa kembali anggur nektar ke Dao yang benar dan iblis dengan bantuan inkarnasi Master Sekte Iblis Surgawi, tetapi mereka sebagian besar berhasil meninggalkan negara bagian Si tanpa membahayakan. Namun, penggarap Bai telah melakukan kesalahan dan segera dibunuh oleh Patua Fu dan yang lainnya. Adapun ketika kepemilikan Master Sekte Vian Surgawi berakhir, pembudidaya berambut acak-acakan ditangkap oleh bocah itu, dan tidak ada yang pernah mendengar tentang dia sejak itu. Tidak diketahui apakah dia dieksekusi atau dibebaskan. 2 penatua Naschen Sol dari Sekte Awan Hanyut dan berbagai pembudidaya formasi inti dari 3 sekte telah diserang dengan kejam oleh Sekte 1000 Ilusi Dao Iblis dan Sekte Vian Surgawi dalam penyergapan. Tidak hanya beberapa pembudidaya formasi inti terbunuh, tetapi pembudidaya Naschen Sol yang bermarga Cheng terluka parah. Meskipun tidak ada kekhawatiran untuk hidupnya, ki asalnya sangat rusak. Hal ini telah sangat mengguncang 3 sekte. Mereka mulai dengan ganas menekan sekte benar dan iblis Dao melalui serikat Dao Surgawi, tetapi mereka terus menyangkal bahwa masalah ini pernah terjadi. Akibatnya, tidak ada yang terjadi, meninggalkan eselon atas 3 sekte dengan tangan terikat. Tapi untungnya bagi mereka, melalui mata-mata serikat Dao Surgawi sendiri di Dao Benar dan Iblis, mereka dapat menemukan bahwa anggur nektar tidak efektif. Setelah menggunakannya untuk menyirami telapak Dewi yang mendalam,
pohon itu tetap dalam keadaan layu tanpa perubahan. Informasi ini telah membawa napas lega ke Heavenly Dao Union. Setelah peristiwa ini, ketiga faksi masing-masing menjadi lebih waspada dan sikap damai mereka dari 100 tahun terakhir mulai menjadi tegang. Konflik menjadi kemungkinan yang lebih mungkin seiring berjalannya waktu. Begitu Han Li selesai melapor kepada para tetua sekte, dia segera kembali ke kediaman guanya. Dia langsung menuju ke ruangan dengan ginseng roh 9 kal dan menanam akar pohon sumur roh tepat di sebelahnya. Karena kedua benda itu sama-sama benda spiritual yang lahir dari langit dan bumi, mereka mungkin saling memelihara satu sama lain jika ditempatkan berdekatan. Pada hari-hari berikutnya setelah Han Li selesai menjawab sesama anggota sekte tentang majelis percobaan pedang, Han Li mulai berkultivasi dengan sepenuh hati. Mungkin karena pengaruh dari Sword Trial Assembly, dia akhirnya bisa menembus hambatannya untuk Great Development Technique. Kultivasi Han Li kemudian maju saat ia secara bersamaan mengembangkan teknik pengembangan besar dan seni pedang Azure Essence, sangat menyenangkannya. Dia jelas mengerti bahwa alasan dia bisa mengolah teknik pengembangan besar dengan cara yang begitu mulus kemungkinan besar karena manik-manik kayu pemeliharaan jiwa yang dia kenakan di lehernya. Sejak dia mengenakan manik-manik di lehernya, indera spiritualnya berangsur-angsur tumbuh lebih besar terlepas dari upaya apapun yang dia lakukan untuk meredamnya. Ini memungkinkan dia untuk berkembang pesat dalam teknik pengembangan besar tanpa halangan, seolah-olah dia sedang mengisi ulang kolam yang telah terbentuk. Selain itu, setiap kali dia mengembangkan teknik pengembangan hebat, manik-manik kayu pemelihara jiwa akan menyebabkan semangatnya terasa segar, memungkinkan dia untuk mencapai hasil yang lebih besar dengan sedikit ketegangan dan usaha. Selama waktu ini, Han Li mulai menggunakan cairan hijau untuk mematangkan akar pohon sumur roh setiap beberapa hari. Sebagai hasil dari beberapa bulan yang singkat, sebuah pohon muda mulai tumbuh dari akarnya. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum tumbuh sebesar pohon sumur roh di area terlarang. Han Li memperhitungkan bahwa itu akan membutuhkan 20 tahun perawatan yang cermat. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia akan membutuhkan bertahun-tahun sebelum dia bisa mencapai tahap Naschen palsu. Selanjutnya, dia sudah memiliki pil tempering roh di tangan. Tidak masalah jika itu akan memakan waktu lebih lama. Dengan pemikiran itu, Han Li membayangkan saat ketika pemuda berjubah hitam melihat melalui kantong penyimpanannya hanya untuk secara mengejutkan menemukan bahwa spirit tempering pill telah menghilang. Han Li tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Alasan terpenting mengapa dia berusaha keras untuk mendapatkan pohon sumur roh adalah untuk air penglihatan terang. Dengan matanya yang dibersihkan dari Bright Side Water, dia akan mendapatkan keuntungan besar dalam pertempuran. Dikombinasikan dengan indera spiritualnya yang superior, dia akan mampu berulang kali menyerang dengan tegas terhadap kelemahan musuhnya. Pada saat yang sama, Han Li tidak menyerah untuk berlatih penyempurnaan pil. Dia masih membuat persiapan sendiri untuk akhirnya memperbaiki ginseng roh 9 kal. Dengan ini, waktu perlahan berlalu antara kultivasi pahit dan pemurnian pil. Selama waktu ini, terlepas dari beberapa interaksi sosial yang diperlukan, Han Li tidak mengambil satu langkah pun dari kediaman guanya. Di tengah momen-momen penting untuk kultivasinya yang membutuhkan pengasingan yang terfokus, Han Li mengirim Silver Moon sebagai gantinya untuk berurusan dengan sesama anggota sekte yang sesekali mengunjunginya. Untungnya, tubuh rubah Silver Moon telah membuat perbaikan yang cepat setelah konsumsi pil obat dalam jumlah besar. Teknik ilusinya menjadi semakin rumit, tidak mengungkapkan kekurangan sedikit pun. Adapun Mu Peiling, dia masih menyimpan keraguannya, tetapi setelah Han Li kembali ke Sekte Awan Melayang, hanya untuk tidak menonjolkan diri, kecurigaannya akhirnya memudar. Dia datang untuk hanya melihat Han Li sebagai pembudidaya kondensasi Qi yang benar-benar biasa. Akibatnya, Han Li menjadi lebih nyaman untuk tinggal di Sekte Awan Melayang. Dalam sekejap mata, Han Li telah menghabiskan 20 tahun di Drifting Cloud Sect sebagai murid Qi Condensation. Hari di mana dia akan menyingkat Naschen Soul-nya sudah dekat.
Chapter 637. Jiwa yang baru lahir. Di dalam ruang pemurnian pil dari kediaman gua gunung kecil, sepotong api inti biru meninggalkan mulut Hanli dalam aliran terus-menerus, membungkus kuali perak yang lebarnya setengah kaki. Hanli memasang ekspresi tegang saat cahaya berkedip dari seluruh tubuhnya. Kuali itu berputar saat melayang di atas pusat formasi mantra ruangan. Seiring waktu perlahan berlalu, ruang penyempurnaan pil mulai dipenuhi dengan aroma obat. Begitu Hanli menciumnya, dia merasakan semangatnya bangkit dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika aroma obat samar ini menjadi jauh lebih terkonsentrasi, cahaya terang berkedip dari matanya. Dia tiba-tiba membentuk tangannya menjadi gerakan mantra dan memukul sudut formasi mantra dengan segel mantra, berteriak, "Buka!" Formasi mantra melepaskan serangkaian dengungan rendah, menghantam kuali perak dengan garis-garis cahaya merah yang berpotongan. Kuali kecil bergetar beberapa kali sebelum membuka tutupnya, memperlihatkan pil obat putih susu di dalamnya. Pil itu seukuran ibu jari dan tubuhnya tembus cahaya, berkilauan dengan cahaya spiritual. Ada juga untaian asap putih susu yang melayang dari sekitarnya. Itu hampir tidak jelas, seolah-olah itu adalah tanda bahwa pil itu dari dunia lain. Setelah melihat pil itu, Hanli tidak dapat menahan kegembiraannya. Pil obat untuk ginseng roh Ninikel akhirnya disempurnakan. Dia telah gagal beberapa kali sebelumnya. Jika pil tidak terbentuk dalam upaya ini, tidak akan ada cukup Agathe Horn dan Demon Echo Grace untuk melakukan upaya lain. Adapun bahan yang paling penting, ginseng roh 9 kal, Hanli tidak khawatir tentang itu. Ternyata Hanli tidak harus menggunakan tubuh utamanya untuk memurnikan obat. Dia hanya perlu mengeluarkan cairan dari tubuhnya, membiarkan ginseng itu terus hidup. Tentu saja, sementara ginseng roh tidak segera dibunuh, ia menderita kerusakan besar pada ki asalnya. Alhasil, jelmaan kelinci putihnya menjadi lesu dan lesu. Dengan mengingat hal itu, setelah beberapa hari mempertimbangkan dengan cermat, Hanli menempatkan beberapa lapisan batasan lagi sebelum memberikan ginseng roh beberapa cairan hijau. Untuk berhati-hati, Hanli memulai dengan memberikan beberapa tetes cairan hijau encer, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Objek spiritual langit dan bumi, terutama yang memiliki inkarnasi sendiri, berbeda dari tanaman biasa. Pada akhirnya, cairan hijau telah sangat memulihkan ki asal ginseng roh dan telah menghidupkannya kembali. Ini sangat melegakan Hanli dan dia mulai benar-benar menggunakan cairan hijau di atasnya. Akibatnya, Hanli menggunakan cairan hijau untuk memulihkan ki asalnya setiap kali dia mengekstrak sebagian cairannya, memberinya persediaan tanpa akhir. Namun, metode ini hanya efektif untuk Ninikel Spirit Ginseng. Hanli terinspirasi untuk mencoba ini pada obat spiritual lainnya, tetapi hasilnya hanya bertambahnya usia. Saat ini, Hanli memegang pil putih susu di antara jari-jarinya dan dengan hati-hati memeriksanya. Penampilan dan aromanya persis seperti yang dijelaskan. Adapun kemanjuran obatnya, dia harus mengujinya ketika saatnya tiba. Dengan sedikit menghela nafas, Hanli dengan hati-hati menempatkan pil obat yang sulit didapat ini di dalam kotak giok yang telah dia siapkan sebelumnya. Dengan pil yang disimpan dengan benar, dia berjalan keluar dari ruang pil. Setelah sekitar 60 tahun berkultivasi, Hanli akhirnya mengolah lapisan keempat teknik pengembangan besar, secara paksa meningkatkan ruang lingkup indera spiritualnya. Sehubungan dengan seni pedang Azure Essence, dia telah selesai berkultivasi ke lapisan ke-9 dari tahap kesempurnaan besar beberapa bulan sebelumnya, memungkinkan dia untuk akhirnya memasuki tahap Naschen palsu. Apakah itu pil obat atau teknik, Hanli sekarang benar-benar siap. Namun, Hanli tidak akan buru-buru mulai memadatkan Naschen Soul sekarang setelah pil ginseng roh selesai. Sebaliknya, ia meninggalkan kediaman guanya sendiri dan menemukan tempat tersembunyi di pegunungan Dreamcloud dengan pemandangan yang mempesona. Dia kemudian duduk dengan damai dan menjadi diam. Selama ini, ia mulai mensyukuri semua yang telah terjadi sepanjang hidupnya selama ini. Ketika dia masih muda,
dia menikmati hidup dengan keluarga tercinta dan memiliki seorang adik perempuan yang dia senang bermain dengannya. Ketika dia tumbuh agak lebih tua, dia memasuki sekte 7 misteri di bawah rekomendasi paman ketiganya dan mulai mengenali banyak karakter kasar. Disinilah dia secara tidak sengaja menemukan Dr. Mo dan mampu mengolah seni musim semi abadi. Dia kemudian menemukan Great South Meeting, memperkenalkannya ke dunia kultivasi immortal yang sebenarnya. Kemudian dengan lembah Maple kuning. Segera setelah Han Li mulai mengingat-ingatannya, peristiwa masa lalu yang samar-samar ini berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan berbagai emosi mulai menampakkan diri dari wajah Han Li serta kebahagiaan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Setelah 3 hari ini, Han Li menutup matanya rapat-rapat dan memulihkan ketenangannya sekali lagi. Dia mulai memahami Dao dunia dalam keadaan tidak sadar. Sebulan kemudian, Han Li muncul dari persembunyian dengan kekuatan sihir, tubuh, dan pikirannya dalam kondisi puncak. Hatinya khususnya telah marah ke tingkat berikutnya. Dengan pikiran yang benar-benar tenang, Han Li kembali ke kediaman gua dan mengaktifkan semua formasi dan batasan yang ada. Dia kemudian dengan singkat memberitahu Silver Moon, jaga bagian luarnya. Bahkan jika masalah besar muncul, jangan ganggu saya. Dengan mengatakan itu, jubah biru Han Li berkibar saat dia memasuki ruangan yang sunyi. Pintu ke kamar segera menyegel dirinya sendiri dengan kilauan cahaya putih dan lapisan padat karakter jimat. Han Li telah membatasi pintu untuk mencegah potensi gangguan saat dia memadatkan Naschen Soul-nya. Meskipun Han Li tidak mengatakan tentang apa ini, Silver Moon tahu betul apa yang akan terjadi. Dia segera memasang ekspresi rumit di wajahnya dengan emosi kekaguman, kerinduan, dan kebencian yang terkandung di dalamnya. Setelah akhirnya melihat ruangan yang sunyi tetap tenang untuk waktu yang lama, Silver Moon menghela nafas dan pergi. Sekarang dia terikat erat dengan Han Li, dia mengendalikan pikirannya dan hanya berharap Han Li sukses dalam memadatkan jiwa yang baru lahir. Tidak jauh, Mu Peiling perlahan-lahan terbang di dekat taman obat dengan ekspresi lalai seolah-olah pikirannya sedang mengembara. Begitu dia memikirkan tetua klannya yang mengharuskannya menikah dengan pria bermargayan, dia merasa bahwa prospek masa depannya suram. Para tetua Mu Clan tidak ragu memutuskan pertunangan yang absurd untuk menikahi seorang wanita nakal seperti dirinya dengan Yan Clan untuk keuntungan politik. Jika dia menjadi pembudidaya formasi inti, yang disebut tetua klan tidak akan berani mengkritiknya. Sebaliknya, mereka akan memperlakukannya dengan hormat. Bagaimanapun, semua orang tahu apa arti seorang pembudidaya formasi inti bagi sebuah klan. Meskipun wanita ini memiliki keanggunan dingin yang tak tertandingi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan meringis ketika memikirkan masalah ini. Dia selalu menjadi karakter yang kompetitif dan tidak pernah mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Tetapi dengan hatinya yang goyah seperti sekarang, itu cukup jelas. Rencana awal Mu Peiling dapat diterima. Karena dia tidak bisa menentang perintah yang lebih tua, dia akan menunda pernikahan sebanyak mungkin. Jika dia entah bagaimana bisa membentuk inti sebelum itu, dia bisa membatalkan pertunangan. Tetapi terlepas dari bakatnya yang luar biasa, membentuk intinya dalam waktu 30 tahun pada dasarnya tidak mungkin. Bahkan dengan usahanya yang putus asa, itu akan memakan waktu 30 tahun lagi sebelum dia bisa mencapai tahap inti palsu dan berusaha untuk membentuk inti. Sementara dia senang meluangkan waktunya, para tetua Mu Clan menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mempermalukannya dengan berani memutuskan tanggal pernikahannya. Dia diancam akan dipotong batu roh masa depannya dan juga disebutkan kemungkinan melibatkan anggota keluarga dekatnya di klan. Begitu dia memikirkan hal ini, Mu Peiling merasa tidak berdaya dan tidak bisa mengerahkan upaya perlawanan sedikit pun. Adapun Sekte Awan Melayang, meskipun dia diperlakukan dengan banyak bantuan dari Tuan Gunung dan sesama muridnya, mereka tidak dapat mencampuri masalah ini karena mereka terjerat dalam kepentingan klan mereka sendiri dan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Banyak kekecewaan wanita ini.
Yang lebih mengerikan adalah bagaimana kakak bela diri senior Yan entah bagaimana memperoleh informasi tentang perjalanannya baru-baru ini ke Gunung Dayspring dan mengganggunya tanpa akhir. Jika kekuatan sihirnya tidak jauh melampaui miliknya, sangat mungkin bahwa saudara bela diri senior Yan ini akan berusaha untuk menangkapnya dengan paksa. Ini telah sangat membuat marah wanita yang sombong ini untuk hampir melepaskan alat ajaibnya dan membunuhnya. Namun kebetulan, hari ini adalah hari kunjungan ke berbagai kebun obat. Dia dengan belak-belakan bergegas untuk mendapatkan tugas ini dan sebelumnya meninggalkan Gunung Dayspring, menghindari keterlibatan apapun dari pria bermarga Yan. Kebun obat Hanli akan menjadi taman ketiga yang dia kunjungi. Begitu dia memikirkan Hanli, dia merasa sedikit aneh. Dia awalnya berpikir bahwa sementara dia adalah seorang murid Ki Kondensasi, dia merasa seolah-olah dia adalah sesuatu dari misteri yang tak terpecahkan. Dan begitu pertemuan percobaan pedang terjadi, dia menduga bahwa dia telah menyembunyikan kultivasi atau identitasnya yang sebenarnya. Karena itu, dia sangat memperhatikan tindakannya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia secara tak terduga berperilaku baik dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan banyak hal selain merawat kebun obat dan mengobrol dengan beberapa temannya. Ini telah menyebabkan dia menjadi lebih tertarik padanya. Sementara ekspresinya santai ketika berhadapan dengannya, dia sebenarnya menjadi lebih memperhatikan tindakannya. Sayangnya, Hanli memiliki profil rendah dan sangat sedikit berpartisipasi dalam sekte tersebut. Karena itu, dia hanya bertemu dengannya beberapa kali dalam beberapa tahun ini. Dengan 20 tahun berlalu, wanita ini akhirnya menyerah, percaya tebakannya sendiri sebagai imajinasi liar. Dia paling banyak adalah murid biasa yang tertutup. Dengan bakatnya yang buruk, pembentukan yayasan agak tidak mungkin baginya. Setelah mengingat Hanli, wanita itu mempercepat pelariannya dan terbang menuju kebun obatnya. Chapter 638. Jiwa yang baru lahir 2. Ketika Mu Peiling tiba 5 km jauhnya, dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba menimpanya. Ki spiritual di udara tiba-tiba menjadi bergejolak. Dalam sekejap mata, untayan ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pusaran air, menyebabkan dia hampir jatuh dari langit pada alat ajaib, menangkapnya tidak siap. Dalam ketakutannya yang luar biasa, dia dengan paksa mengedarkan semua ki spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia kemudian buru-buru melihat sekeliling dan melihat sesuatu yang membuatnya takjub. Sekitar 300 meter di langit, ada bintik cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mereka memiliki warna yang tak terhitung jumlahnya, berdenyut dari terang ke redup, dan masing-masing berisi ki spiritual yang sangat murni. Mereka adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Mu Peiling kewalahan dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dia menjadi pucat saat melihatnya. Kemanapun dia mengalihkan pandangannya, dia hanya melihat bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit tanpa akhir. Surga, apa yang terjadi? Mu Peiling menatap pemandangan aneh ini dengan mata terbelalak. Faktanya, tontonan yang luar biasa ini mengelilingi seluruh area dalam jarak 50 km dari Hanli. Saat wanita ini menemukan transformasi ki spiritual, banyak pembudidaya juga menemukan anomali ini. Mereka yang memiliki kultivasi mendalam bahkan menatap keheranan ke arah sekte awan melayang yang jaraknya ribuan kilometer. Meskipun sebagian besar pembudidaya belum pernah melihat ini sebelumnya, mereka juga tidak tahu mengapa pertanda seperti itu muncul. Beberapa yang tahu menonton dengan perasaan iri dan kagum. Di puncak utama sekte awan melayang, di sebuah gua kediaman yang terletak beberapa ribu kilometer tingginya, ada seorang lelaki tua berambut perak yang sedang duduk bersila. Dia memiliki kulit pucat dan napas berat seolah-olah dia sakit parah. Tetapi pada saat lampu roh muncul beberapa ratus kilometer jauhnya, dahinya bergetar dan dia membuka matanya dengan kaget, memasang ekspresi tidak percaya.
Dia menghentikan kultivasinya tanpa ragu-ragu dan segera terbang keluar dari kediaman guanya dalam seberkas cahaya putih. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut perak itu muncul di puncak gunung utama, berdiri di atas sebuah batu besar. Dia sungguh-sungguh menatap ke arah gua kediaman Hanli dan ekspresinya goyah. Pada saat itu, seberkas cahaya kuning datang terbang dari langit ke arah kediaman gua lelaki tua berambut perak itu. Tetapi ketika melihat pria tua berambut perak yang sudah berdiri di luar kediaman guanya, ia terbang menuju puncak gunung. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pria paruh baya dengan kulit pucat. Begitu pria paruh baya itu muncul, dia segera berbicara dengan pria tua itu dengan tidak percaya. Senior Martial Brother Cheng, Anda pasti merasakannya. Apakah saya salah? Apakah benar-benar ada seseorang yang mengondensasi Naschen Soul di dalam Drifting Cloud Sect kami? Pria tua berambut perak itu menyipitkan matanya dan menjawab tanpa menoleh, salah? Mustahil. Kami berdua pernah mengalami ini sebelumnya. Ada seseorang yang benar-benar memadatkan Naschen Soul di dalam sekte kami. Selain itu, mereka telah mencapai tahap akhir dan hampir selesai. Pria paruh baya itu bergumam dengan pasti, ini membingungkan. Satu-satunya pembudidaya formasi inti yang terlambat di sekte kami adalah Martial Nephew Feng dan mata-mata itu bermarga Hu. Martial keponakan Feng telah menghabiskan 2 tahun terakhir berjuang untuk mencapai tahap kesempurnaan yang besar. Dia tidak mungkin mencapai tahap Naschen palsu begitu cepat, apalagi membentuk Naschen Soul. Adapun mata-mata dari sekte Vian Surgawi, budidayanya sudah sia-sia dan jatuh beberapa tingkat. Itu tidak mungkin dia. Tentu saja kita tahu kultivasi keponakan bela diri kita. Meskipun orang ini mungkin memadatkan jiwa yang baru lahir di sekte awan hanyut kami, dia belum tentu salah satu anggota sekte kami. Mungkin dia adalah karakter pemberani yang menyusup ke sekte kami. Bagaimanapun, ki spiritual pegunungan Dream Cloud kaya dan berlimpah, tempat yang optimal untuk memadatkan jiwa yang baru lahir. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan dengan kesal berkata, "Saudara bela diri senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sepertinya dia akan dengan lancar menyingkat Naschen Soul-nya. Sepertinya memang begitu. Kita harus tinggal di sini untuk saat ini. Meskipun saya tidak tahu apakah mereka telah melewati tahap akhir atau tidak, kami hanya akan mengganggu mereka jika kami muncul. Adapun tahap terakhir, serangan balik iblis dalam, bisa memakan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun pengalaman internal untuk diselesaikan. Namun pada kenyataannya, waktu itu sebenarnya hanya berlalu dalam sekejap. Junior Martial Brother Lu, mungkinkah Anda lupa bahwa Anda mengalami serangan balasan selama kondensasi Naschen Soul Anda? Kulit pria berambut perak itu memucat, tapi sikapnya tetap tenang. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Saya tidak pernah ingin memikirkannya lagi. Serangan balik setan batin menyebabkan ketakutan terdalam seseorang muncul di hati mereka. Jika bukan karena spirit tempering pil yang saya minum sebelum membentuk Naschen Soul, saya pasti tidak akan bisa melewati rasa sakit. Pria paruh baya bermarga Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Wajahnya meringis saat mengingat pengalaman itu. Tepat sekali. Orang ini belum melewati tahap akhir dan belum menyelesaikan Naschen Soul. Tidak ada gunanya berbicara tentang bagaimana kita harus berurusan dengannya. Tidak perlu terburu-buru. Tetapi jika dia cukup beruntung untuk memasuki tahap Naschen Soul, sudah terlambat untuk memblokirnya. Daripada menyinggung perasaannya, bukankah lebih baik mengamatinya dengan tenang dan menunggu hasilnya? Selain itu, bukanlah hal yang buruk jika orang ini membentuk jiwa baru lahir di sekte awan hanyut kami. Mungkin kita bisa berteman dengannya dan membuatnya bergabung dengan sekte kita. Pria paruh baya itu merasakan hatinya bergetar. Saudara bela diri senior bermaksud mengatakan bahwa orang ini adalah seorang kultivator gelandangan. Pria berambut perak itu tersenyum dan menoleh ke pria paruh baya itu. Ya, kemungkinan besar memang begitu. Jika dia berasal dari sekte atau klan, mengapa dia berani menyelinap ke pegunungan awan yang melayang untuk membentuk jiwa yang baru lahir?
Akan lebih baik baginya untuk membentuk jiwa baru lahir di bawah perlindungan pembudidaya kelas tinggi. Apakah Anda ingat betapa seriusnya sekte itu memperlakukan kami ketika kami mencoba membentuk jiwa baru lahir kami? Setelah mengingat ingatan sebelumnya, pria paruh baya itu tidak bisa menahan tawa. Bagaimana saya bisa lupa? Dalam beberapa bulan yang saya butuhkan untuk membentuk Nasjen Sol, sekte tersebut menutup gunung dan waspada terhadap serangan. Bahkan formasi pelindung sekte pun didirikan. Dari apa yang Anda katakan, tampaknya orang ini benar-benar seorang kultivator gelandangan tanpa sekte. Pria tua berambut perak itu perlahan berkata, jika orang ini benar-benar seorang kultivator gelandangan, kita harus melakukan yang terbaik untuk membujuknya dan tidak menyinggung perasaannya. Karena jauh lebih sulit bagi seorang pembudidaya gelandangan untuk membentuk jiwa yang baru lahir daripada seorang pembudidaya sekte, kemampuan mereka pasti mengesankan, mereka tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, pembudidaya ini tidak dibebani oleh sekte, tidak seperti kita. Dia akan memiliki lebih sedikit keraguan saat bertindak berdasarkan dendam daripada seorang kultivator yang berasal dari sekte. Bukankah eksentrik Heaven Fenge adalah contohnya? Bukankah karena kultivasinya yang mendalam dan kemampuannya yang unggul sehingga kami tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah? Apakah tindakannya yang kejam dan tidak terkendali tidak menimbulkan ketakutan di banyak sekte di wilayah selatan surgawi? Ketika pria paruh baya mendengar ini, dia diam-diam mengangguk setuju. Kemudian mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan lembut berteriak, ini mulai. Pria paruh baya itu terkejut dan dia buru-buru mengirim indera spiritualnya ke kejauhan. Pada saat itu, bintik-bintik cahaya yang mengelilingi tempat tinggal Gua Hanli menjadi semakin banyak, dan secara bertahap mengembun menjadi satu masa cahaya di langit. Setelah beberapa saat, langit yang mengelilinginya sejauh 50 km mulai bersinar dengan lapisan cahaya pelangi yang lebat. Gulungan petir yang keras melonjak dari masa cahaya. Segera, ia mulai dengan cepat berkonsentrasi dan berkumpul bersama di pusatnya, kediaman Gua Hanli. Di atas gunung kecil kediaman Hanli, bola cahaya selebar setengah kilometer berkilauan dengan cemerlang, membutakan siapa saja yang berani melihatnya secara langsung. Tiba-tiba, ledakan dunia yang mengguncang bertepuk di langit, bergoyang di seluruh gunung. Pada saat itu, sebuah pilar cahaya biru melesat ke langit dari gunung, menembus lurus melalui bola cahaya di langit. Bola cahaya besar segera menjadi tertutup awan gelap, membawa badai petir dan angin. Dalam badai ini, cahaya mulai menyusut, tetapi kilatan cahaya berwarna-warni hanya menjadi lebih menyilaukan. Para pembudidaya di dekatnya telah bergegas mendekati gunung kecil di tengahnya dan mengamati fenomena menakjubkan di langit ini. Mereka masing-masing saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak lama kemudian, di bawah tatapan para pengamat yang tercengang, bola cahaya besar itu mengembun menjadi bola tembus pandang seukuran kepalan tangan yang berisi sejumlah ki spiritual yang menakutkan. Mereka yang mengamati di dekatnya memandang dengan takjub, tidak berani gegabah mengambil tindakan apapun. Chapter 639. Jiwa yang baru lahir 3. Dengan ledakan ringan, bola tembus pandang itu bersinar terang, mengelilingi dirinya dalam kabut cahaya pelangi yang lebarnya 3 meter. Dengan cepat terbang ke bawah dan masuk ke gunung dalam sekejap. Pada saat yang sama, awan badai gelap di atas langsung menghilang, mengembalikan langit menjadi normal. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat para pembudidaya di sekitarnya bingung. Pada saat-saat berikutnya, serangkaian auman seperti naga berteriak dari pegunungan, mengguncang langit dan bumi. Siluet cahaya setinggi 300 meter kemudian muncul dari gunung. Siluet ini berkilauan dengan cahaya 4 warna dan anggota tubuhnya sangat tebal, tetapi karena pancaran cahaya yang mengelilinginya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas fitur aslinya. Mereka hanya ditinggalkan dengan kesan kekaguman yang luar biasa, menyebabkan para penonton mengalihkan pandangan mereka dengan hormat.
Tapi yang paling mencengangkan dari semuanya adalah ketika siluet itu menganggukkan kepalanya, menyapu dua berkas cahaya padat melintasi para pembudidaya yang hadir, menyebabkan mereka kehilangan napas dalam sekejap. Dengan suara beberapa benturan, para pembudidaya ini merasa tubuh mereka bertambah berat dan mereka segera berlutut. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun seolah-olah gunung Tai sendiri yang menekan mereka. Meskipun beberapa pembudidaya dengan kultivasi yang lebih dalam mampu memaksakan diri untuk berdiri, kaki mereka gemetar dan pembuluh darah di dahi mereka berdenyut. Tampaknya butuh usaha yang cukup berat. Saat para pembudidaya ini dipenuhi dengan ketakutan dan kutukan dalam hati, siluet besar itu tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba berserakan, memenuhi langit dengan bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini membuat para pengamat tercengang. Han Li duduk bersila di tengah ruangan yang sunyi dengan mata tertutup. Tapi di bagian paling atas kepalanya, ada bayi setinggi kaki yang sedang asyik sendiri dengan rambutnya. Bayi ini memiliki kulit yang halus, penghalang cahaya biru yang mengelilingi seluruh tubuhnya, dan wajah yang sepenuhnya seperti Han Li. Namun, kegembiraan bahagia di wajahnya sama sekali berbeda dari sikap tenang dan pendiam Han Li yang biasa. Adapun tubuh utama Han Li, kulitnya kemerahan dan ekspresinya tenang seolah-olah dia tertidur lelap. Beberapa saat kemudian, bayi itu tampak lelah karena permainannya dan menguap. Dengan kilatan cahaya biru, itu masuk melalui bagian atas kepala Han Li ke dalam tubuh. Ekspresi Han Li kemudian mulai bergerak dan kelopak matanya bergetar. Mereka akhirnya terbuka untuk mengungkapkan kehangatan tersembunyi yang terkandung dalam tatapannya yang cerah dan jernih. Dia tidak segera berdiri setelah bangun. Sebaliknya, dia memasang ekspresi yang mengandung sedikit kegembiraan liar. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mulai melihatnya beberapa kali. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menggosok bagian atas kepalanya dengan penuh kebingungan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, kegembiraan Han Li akhirnya memudar dari wajahnya, hanya untuk digantikan dengan ketenangannya yang biasa. Dia menyapu pandangannya melewati ruangan yang sunyi dan meregangkan dirinya sebelum akhirnya berdiri. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan menembakkan seberkas cahaya biru ke arah pintu batu. Dengan kilatan cahaya, itu diam-diam terbuka. Setelah berjaga-jaga di luar kamar Han Li, Silver Moon berubah menjadi bentuk wanita muda yang cantik saat melihat Han Li. Dia segera menundukkan kepalanya dan dengan hormat memberi hormat kepadanya. Selamat guru telah membentuk jiwa baru lahir Anda. Sikapnya yang hati-hati dan disengaja agak mengejutkan Han Li. Han Li menggosok dagunya dan dengan santai berkata, "Tuan, tampaknya rekan Daoi Silver Moon sekarang benar-benar mengenali saya. Namun, itu sudah diduga. Sebelum saya membentuk Naschen Soul, kultivasi saya berada pada level yang sama dengan Anda. Bagaimana Anda bisa sepenuhnya menerima saya saat itu?" Dengan penuh hormat di wajahnya, Silver Moon berkata, "Kata-kata guru itu benar. Sekarang guru telah memadatkan jiwa yang baru lahir. Dia sekarang telah memasuki alam tertinggi di dunia kultivasi. Umur Anda telah diperpanjang menjadi lebih dari 1000 tahun, tetapi Anda hanya hidup sekitar 200 tahun sejauh ini. Dengan sedikit keberuntungan, saya percaya bahwa guru akan dapat berkultivasi ke tahap transformasi dewa." Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Terlalu dini untuk berbicara tentang tahap transformasi dewa, itu masih sangat jauh. Sebagian besar pembudidaya Naschen Soul yang saya temui terjebak pada tahap awal Naschen Soul tanpa ada cara untuk maju. Anda seharusnya tidak terlalu berharap. Tetap saja, saya sangat percaya pada Anda, Tuan." Silver Moon mengerutkan bibirnya dan tersenyum manis, mengungkapkan pesona yang sangat memikat. Terlepas dari itu, Han Li masih tidak menyetujui kata-katanya. Sampai saat ini, lebih dari 1000 pembudidaya telah berkumpul di dekatnya. Mereka mengelilingi gunung dengan alat sulap mereka dan saling berbisik. Dengan pengalaman dan ketidaktahuan mereka, mereka secara alami tidak tahu apa yang dimaksud dengan pertanda baru-baru ini. Mereka hanya bisa membuat beberapa tebakan liar.
Tetapi dari apa yang baru saja terjadi, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan yang memusingkan. Secara alami, taman obat yang ditugaskan Hanli telah menarik sedikit perhatian. Para pengamat sudah memaksa melewati batasan untuk melihatnya. Namun, mereka hanya menemukan itu sebagai taman obat biasa yang tidak memiliki jiwa yang terlihat. Mu Peiling termasuk di antara mereka yang bergegas ke tempat kejadian. Ekspresinya goyah saat dia menyaksikan semua yang telah terjadi. Dia memiliki perasaan samar bahwa tampilan fantastis ini ada hubungannya dengan Hanli. Pada saat itu, beberapa garis dari berbagai warna lampu tiba-tiba. Lampu memudar untuk mengungkapkan 6 pembudidaya formasi inti dengan ekspresi berat. Mereka dipimpin oleh kultivator formasi inti yang bermarga Feng. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berjubah merah, wanita cantik bermarga Song, serta beberapa pembudidaya asing lainnya. Pak Tua Feng mengangkat alisnya saat melihat begitu banyak pembudidaya kelas rendah dan dengan dingin berkata, "Semua murid, dengarkan baik-baik. Area yang berjarak 5 km dari gunung untuk sementara menjadi area terlarang. Jika ada yang melanggar ini, mereka akan dihukum berat." Ketika para murid mendengar leluhur bela diri mereka memberikan perintahnya, mereka hanya bisa menurut meskipun rasa ingin tahu yang besar yang mereka semua pegang dan segera pergi. Seorang pembudidaya formasi inti dengan penampilan biasa tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Pak Tua Feng dan menunjuk ke kebun obat di bawah. Ekspresi lelaki tua itu bergerak dan dia memanggil seorang wanita di dekatnya, "Marsial Nismu, tetap di belakang untuk saat ini." "Seperti yang Anda perintahkan, Paman bela diri." Wanita itu terkejut sesaat tetapi dia segera terbang ke depan para pembudidaya formasi inti dengan ekspresi hormat. Ekspresi Pak Tua Feng santai dan dia berkata, "Keponakan bela dirimu, saya dengar Anda bertanggung jawab atas kebun obat ini." "Ya, kebun obat ini dirawat oleh seorang pembudidaya kondensasi Qi bernama Hanli." "Murid Qi kondensasi? Di mana dia sekarang?" Mu Peiling ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Saya tidak tahu." Beberapa saudara bela diri senior menyerbu ke kebun obat untuk melihatnya, tetapi dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Ekspresi pria tua berjubah merah itu bergerak dan dia bertanya dengan terkejut, "Hanli? Apakah murid urusan eksternal itu yang berhasil mencapai 10 besar di majelis percobaan pedang terakhir?" Pemuda berusia 20 tahun itu, "Marsial Paman Duan benar. Itu adalah murid itu." Wanita itu tidak terkejut bahwa dia mengetahui hal ini, mengingat bahwa dia telah memimpin mereka ke majelis percobaan pedang terakhir. Benar-benar aneh bahwa seorang murid urusan eksternal bisa masuk 10 besar. Mungkinkah pertanda formasi Nasjen Sol datang darinya? Pak Tua Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang rumit. Para pembudidaya formasi inti lainnya memasang ekspresi serius ketika mereka mendengarnya. Wanita bermarga Song memiliki perubahan yang sangat mencolok dalam ekspresinya. Pertanda jiwa yang baru lahir. Mungkinkah orang ini yang membentuk Nasjen Sol? Sementara yang lain telah menerimanya dengan cukup baik. Ketika Mu Peiling mendengar kata-katanya yang menggelikan, dia merasa sangat terkejut. Kultivator berjubah merah perlahan berkata, "Senior Marsial Feng, dari apa yang telah terjadi, tampaknya orang ini telah memadatkan Nasjen Sol. Bagaimana kita harus menanggapinya? Meskipun mereka adalah pembudidaya Nasjen Sol yang baru terbentuk, kami sama sekali bukan tandingan mereka. Saya rasa dua paman bela diri akan segera secara pribadi datang untuk menangani masalah ini. Untuk saat ini, kita harus menghindari segala cara untuk membuatnya marah." Saat dia selesai mengucapkan perintahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Yi! Paman bela diri sudah tiba." Ketika yang lain mendengarnya, mereka merasa lega dan menoleh ke arah langit, melihat dua kilatan cahaya di langit yang jauh. Kilauan cahaya segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan kuning yang mendekati mereka. Ketika Pak Tua Feng dan teman-temannya melihat ini, mereka segera berpisah menjadi dua baris dan memasang ekspresi hormat. Sesaat kemudian,
Lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki paruh baya berwajah pucat muncul di hadapan para pembudidaya formasi inti, dan lelaki tua itu dengan acuh tak acuh berkata, "Masalah ini dapat diteruskan kepada kita untuk ditangani. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi jangan tetap di sini." Ketika yang lain mendengar ini, mereka masing-masing mengakuinya dan meninggalkan sekitar Gunung Batu. Tentu saja, Mu Peiling tidak berani tinggal di belakang dan buru-buru terbang setelah memberi hormat kepada dua leluhur jiwa yang baru lahir. Namun, dia tidak bisa tidak melihat taman obat untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Mungkinkah Han Li yang telah membentuk Naschen Sol? Hati wanita itu menjadi bergejolak pada pemikiran itu dan ekspresinya menjadi kosong. Pada saat itu ketika Silver Moon berbicara dengan ekspresi santai, suara panjang dan tua datang dari luar. "Selamat atas keberhasilan formasi jiwa baru lahir dari rekan Daoi. Saya adalah Cheng Tiankun dari Drifting Cloud Sekte. Bisakah saudara bela diri junior saya dan saya memasuki kediaman Anda untuk mengobrol?" Chapter 640. Undangan. Han Li sejenak mengerutkan kening setelah mendengar transmisi suara. Han Li dengan tenang memerintahkan, "Silver Moon, lepaskan batasan dan minta dua tetua sekte awan melayang masuk. Saya harus berbicara dengan mereka cepat atau lambat. Namun, jangan mengungkapkan diri Anda setelah melepaskan batasan. Meskipun Anda mungkin ahli dalam penyembunyian dan ilusi sebagai rubah, ki iblis Anda tidak ada hubungannya dengan pembudidaya Naschen Sol." "Ya Tuan." Silver Moon dengan hormat menjawab dan berjalan keluar dengan langkah ringan. Sesaat kemudian, pemandangan gunung mengalami perubahan mendadak. Gunung kecil yang biasa tiba-tiba menampakkan dirinya diselimuti kabut besar cahaya biru. Kabut memiliki aura yang mengesankan dan berisi karakter jimat mengambang. Jelas itu adalah produk dari pembatasan yang kejam. Kedua pembudidaya Naschen Sol saling melirik dan tidak bisa menahan senyum kecut. Kultivator gelandangan ini telah menempatkan formasi mantra besar seperti itu ketika membuka tempat tinggal gua di Sekte Awan Melayang, dan mereka, Master Sekte, tidak dapat melihatnya sedikit pun. Ini akan menjadi kehilangan muka yang besar ketika disebutkan. Paling tidak bisa dihindari untuk diolok-olok oleh rekan-rekan mereka. Pada saat itu, suara Han Li keluar dari kabut. "Saya, Han Li, meminjam tanah sekte Anda yang terhormat untuk diolah dan belum memberitahu Anda. Sementara tindakan saya tidak bijaksana, saya harap kalian berdua tidak tersinggung. Silakan masuk, saya akan segera melepaskan pembatasan." Kata-katanya diucapkan dengan nada yang sopan dan halus. Pria tua berambut perak itu tersenyum seolah dia tidak tersinggung sedikitpun atas masalah ini dan berkata, "Haha. Apa yang rekan Daoi katakan dapat dilihat sebagai keberuntungan sekte kami bahwa Anda telah membentuk jiwa baru lahir di sini. Bagaimana kami bisa tersinggung? Kami benar-benar datang ke sini dengan tergesa-gesa sehingga kami lupa menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Kami agak malu." Han Li dengan tenang menjawab, "Rekan Taois cukup lucu. Akulah yang sangat bersyukur bisa membentuk Naschen Sol di sini." Setelah ini dikatakan, kabut biru sangat bergetar beberapa kali untuk mengungkapkan lorong selebar 10 meter. Setelah melihat ini, keduanya berjalan masuk tanpa ragu sedikitpun, tiba di depan gerbang batu sesaat kemudian. Gerbang batu itu terbuka lebar dan memiliki seorang pemuda berjubah biru berdiri di depannya dengan sedikit senyum. Dia muncul 20 tahun dan memiliki penampilan biasa. "Rekan Taois, silakan masuk." Han Li menyambut keduanya ke kediaman guanya sambil tersenyum. "Maaf merepotkanmu." Keduanya memberi hormat pada Han Li sebelum mengikutinya masuk. Segera setelah itu, kabut biru bergolak dan lorong itu menghilang, mengembalikan batasan ke bentuk aslinya. Meskipun keduanya merasakan hal ini, mereka tidak merasa khawatir sedikitpun karena mereka masih berada di dalam Sekte Awan Hanyut, wilayah yang mereka kuasai. Keduanya mengikuti Han Li melalui lorong pendek sebelum tiba di aula besar. Setelah keduanya duduk,
Indra spiritual Han Li bergerak, memerintahkan boneka kera besar untuk berjalan ke arah mereka dengan piring yang membawa 3 cangkir teh yang baru diseduh. Boneka itu meletakkan cangkir di depan masing-masing dari ketiganya sebelum pergi. Han Li lalu berkata, "Tolong, cicipi teh roh ini. Saya pribadi menyempurnakannya." Setelah memberikan pujian untuk tehnya, lelaki tua berambut perak itu menatap ke arah di mana boneka kera itu pergi dan dengan heran berkata, "Saya tidak berharap rekan Taois Han mengembangkan teknik yang berkaitan dengan boneka mekanik. Ini jarang terlihat." Han Li dengan santai menjawab, "Bukan apa-apa. Saya hanyalah seorang pemain dan menyempurnakan beberapa boneka untuk dikendalikan. Itu tidak layak diperhatikan di bawah mata Anda yang cerdas." Pria paruh baya bermarga Lu sangat terkejut dengan boneka-boneka itu dan tidak bisa menahan tawa. "Hehe. Rekan Taois Han terlalu sederhana. Meskipun kera itu hanyalah boneka, ki spiritualnya tidak diragukan lagi cocok untuk seorang pembudidaya yayasan pertengahan." Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Memang benar bahwa boneka ini memiliki kekuatan untuk menandingi seorang pembudidaya yayasan pertengahan, tetapi hanya memiliki satu metode serangan. Selain itu, harga bahannya terlalu mahal. Itu setara dengan biaya alat sulap kelas atas. Jika itu masalahnya, boneka rekan Daoi seharusnya bukan masalah kecil. Jika seorang pembudidaya kelas rendah harus membawanya, itu harus lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, teknik pewayangan ini tampaknya berasal dari sekolah 1000 bambu dari barat jauh. Apakah dari sanalah rekan Daoi berasal?" Saat pria tua berambut perak itu memuji boneka itu, dia mengubah topik pembicaraan untuk membuktikan asal-usul Han Li. Han Li tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia mampu mewujudkan niatnya dari satu pandangan. Dia dengan tenang menjawab, "Teknik wayang berasal dari catatan tanpa nama yang saya peroleh. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan barat jauh atau tidak. Namun, saya sepenuhnya sadar bahwa para pembudidaya di barat jauh mahir dalam Dao of Puppets. Saya berencana pada akhirnya melakukan perjalanan ke sana untuk mempelajari teknik boneka mereka. Adapun asal-usul saya adalah seorang kultivator asli dari selatan surgawi. Saya lahir di negara bagian Yue sejak lama, tetapi dengan invasi Dao Iblis, saya terpaksa melarikan diri dari negara itu." Setelah keduanya bertukar pandang, pria paruh baya itu akhirnya bertanya, "Jadi rekan Taois Han datang dari negara bagian Yue? Itu benar-benar mengejutkan. Anda pasti sudah berkultivasi cukup lama, tetapi penampilan Anda masih sangat muda. Mungkinkah itu efek penghentian penampilan dari suatu teknik?" Sementara Han Li memiliki penampilan yang begitu muda, seseorang harus telah berkultivasi setidaknya 300 tahun untuk mencapai tahap Naschen Soul. Adapun kultivator Lu, dia berusia hampir 400 tahun begitu dia mencapai tahap Naschen Soul. Penampilan saya bukan karena seni kultivasi saya, tetapi dari pertemuan yang beruntung di mana saya memperoleh pil pengaturan wajah, mempertahankan penampilan saya pada saat konsumsi. Adapun waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi, seharusnya lebih dari 200 tahun. Penggarap Lu tidak terlalu terkejut mendengar tentang pil pengaturan wajah, tetapi ketika Han Li menyebutkan usianya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutannya. "Apa? 200 tahun?" Dengan hati yang terguncang, lelaki tua berambut perak itu tidak bisa tidak bertanya, "Rekan Taois benar-benar berkultivasi hanya selama 200 tahun?" Menurut pengetahuannya, hanya sedikit pembudidaya dari wilayah selatan surgawi yang mampu memadatkan jiwa yang baru lahir dalam 200 tahun kultivasi, masing-masing dari mereka jenius yang tiada taranya dan karakter yang mengguncang dunia. Bahkan ada yang tiba-tiba menerobos ke alam Naschen Soul hanya untuk tiba-tiba menghilang dan naik ke alam legenda. Pemuda sebelum mereka, yang menyatakan mencapai tahap Naschen Soul hanya dalam 200 tahun kultivasi, kemungkinan besar akan dapat mencapai tahap Naschen Soul yang terlambat. Dia memang keberadaan yang penting. Apakah ada yang salah dengan membentuk Naschen Soul dalam 200 tahun? Jejak keraguan muncul dari mata Han Li.
Meskipun dia tahu bahwa kondensasi dari Nascensol-nya jauh lebih cepat daripada kultivator lain, dia tidak tahu arti tersembunyi yang ditunjukkannya. Pada akhirnya, Han Li hanya mengetahui beberapa pengetahuan aneh yang berkaitan dengan tahap Nascensol. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membiasakan diri dengan topik itu. Pria tua berambut perak itu menghela nafas dan mengungkapkan sedikit kekaguman, "Bukan apa-apa. Kami hanya sangat terkejut melihat bagaimana rekan Taois Han membentuk jiwa yang baru lahir di usia yang begitu muda. Tampaknya Anda memiliki prospek tanpa batas untuk masa depan." Pada saat itu, dia telah memutuskan bahwa terlepas dari apakah kata-katanya benar atau tidak, dia perlu mengikat pembudidaya Nascensol ini ke dalam sektenya dan menghindari perselisihan yang bermusuhan. Pintu masuknya ke sekte itu sama saja. Pria paruh baya bermarga Lu memasang ekspresi rumit, tapi dia segera memulihkan ketenangannya. Setelah mengirim beberapa transmisi suara satu sama lain, kedua pembudidaya Nascensol memasang ekspresi muram. Han Li dengan tenang mengamati mereka dan tidak mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan. Sebagai gantinya, dia mengambil kesempatan untuk menyesap teh di depannya. Segera, penggarap Lu dan lelaki tua berambut perak itu menyelesaikan diskusi mereka. Orang tua itu kemudian berkata, "Saya harap Saudara Han akan memaafkan pertanyaan saya yang lancang. Tetapi karena Saudara Han adalah seorang kultivator gelandangan, apakah dia memiliki tempat untuk pergi sekarang karena dia memiliki jiwa yang baru lahir? Kemana saja untuk pergi? Saya belum memikirkannya. Negara bagian Yue sekarang berada di tangan iblis Dao, dan saya telah lama menyinggung para pembudidaya sekte roh hantu, jadi itu bukanlah pilihan." Adapun tempat lain, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia masih memikirkannya. Dengan ekspresi serius, pria tua berambut perak itu dengan intens berkata, "Jika rekan Daoi tidak merasa jijik dengan sekte awan melayang kami yang rendah hati, bukankah lebih baik bergabung? Meskipun sekte awan hanyut kami lebih rendah daripada sekte pedang kuno dan pada tingkat yang lebih rendah, pavilion 100 kemungkinan, sekte kami tidak menghususkan diri dalam metode kultivasi apapun. Kami tidak pernah memilih teknik tertentu untuk diteruskan dan telah mengembangkan berbagai jenis teknik selama bertahun-tahun. Selama rekan Daoi memasuki sekte kami, Anda akan berada pada pijakan yang sama dengan kami bersaudara dan tidak akan diperlakukan sebagai orang luar." Ketulusan yang terkandung dalam kata-katanya terlihat jelas. "Menjadi penatua sekte Anda yang terhormat?" Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit keraguan. Bersambung ke chapter 641. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.